dengan pertumbuhan, nggak siap dengan kompleksitas. Jadi ngomong pajak aja sudah males gitu ya, sudah ngeper dan segala macam. Artinya secara syarat nomor satu tidak terpenuhi. Yang kedua, syarat berikutnya adalah marketnya bertumbuh. Marketnya dapat ditumbuhkan. Nah, marketnya bertumbuh ini tentu kalau kita pengen jualan lemper dari 10 per jam menjadi 10.000 per jam, tentu yang beli harus ada, kan gitu ya. Kalau misalnya kita bisa memproduksi 10.000 per jam, manajemen produksinya diatur, SDM-nya produktif luar biasa gitu kan, bisa memproduksi 10.000 lemper per jam. Tapi marketnya nggak ada yang membeli lemper sebanyak 10.000 itu. Akhirnya yang terjadi adalah sia-sia. Nah, jadi perhatikan dua ini, ingin bertumbuh maka dua-duanya harus dapat ditumbuhkan. Baik ke dalam, ke bisnis kita maupun terkait dengan keluar market yang ingin kita hadapi. Nah, permasalahannya sekarang kita melihat market itu seperti sesuatu yang diperebutkan, kan gitu ya. Jadi misalnya kalau kita punya produk lemper gitu, itu lemper ketika terjun ke market, maka kita akan berhadapan dengan kompetitor. Kita berhadapan dengan pihak-pihak yang mengganggu kenyamanan kita untuk jualan lemper. Baik yang sesama penjual lemper maupun penjual substitut produknya. Ternyata gara-gara orang jualan nasi bungkus gitu ya, akhirnya lemper nggak laku. Atau gara-gara orang jualan pulpen, itu lemper bisa jadi nggak laku karena duitnya kepakai buat beli pulpen. Jadi hal-hal yang menyebabkan orang nggak jadi beli ke kita ya kompetitor sebenarnya dengan berbagai dan berbagai level. Bisa juga kita perhatikan ada kompetitor yang paling besar, kompetitor yang paling unik, kompetitor yang paling lama, kompetitor paling baru, kompetitor yang paling dekat, dan seterusnya. Maka kita selain memahami market juga harus memahami tentang kompetisi. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh nih. Kalau ngomongin tentang kompetisi dan pertumbuhan, kita bisa belajar dari Ensof Metrik. Ensof Metrik itu mempertarungkan antara empat alternatif, ya, mempertarungkan antara mekanisme, opsi atau metode untuk bisa bertumbuh. Jadi kita bisa bertumbuh dengan empat cara kalau menurut Ensof. Dan Ensof ini merupakan tools yang sangat tua, dibuat di tahun 1926. Saya nggak tahu tahun itu apakah kakeknya Mbak Puput sudah hidup apa belum. Pasti kakek saya sudah lahir lah pada saat tahun tersebut. Tahun tersebut orang atau Ensof ini sudah berhasil membuat pola itu ternyata kepakai sampai sekarang. Walaupun memang sedikit menjadi tidak relevan terkait dengan berbagai macam perubahan dan pembaruan. Tapi secara garis besar bertumbuh itu ya dengan empat cara ini. Mau pakai market penetration, mau pakai product development, mau pakai market development, atau mau pakai diversification. Jadi pilihannya mau dengan existing produk bertempur di existing market, itu namanya market penetration. Atau mau menggunakan produk baru tapi di market yang udah ada, yang udah dimiliki, yang udah di maintain selama ini. Itu disebut dengan produk development. Atau dengan produk yang sudah ada tapi menyasar market yang baru. Misalnya contoh lemper tadi ya. Kalau market penetration itu ya berarti lemper kita bikin dari 10 menjadi 100, tapi dijual di market yang selama ini sudah kita kenal, sudah kita mengerti, sudah kita pahami bagaimana perilaku, bagaimana behavior, bagaimana karakter dan sebagainya. Itu namanya market penetration. Berarti kita rebutan market share di situ. Marketnya udah ada, marketnya udah kita miliki, udah kita pahami, kita bertarung untuk memperbanyak market share di situ sehingga terjadi penetrasi. Nah, kalau di new product, sementara existing market atau product development, itu berarti marketnya sudah kita kenal, sudah kita pahami, sudah kita ngerti, tapi kita hadirkan produk baru.
Tadinya kita jualan lemper, berubah menjadi jualan nasi bungkus gitu. Kita tahu, oh ternyata market saya nggak cuma butuh lemper, tapi juga butuh nasi bungkus. Atau, oh ternyata kompetitor si Anu itu nggak cuma jualan lemper, dia mulai jualan nasi bungkus. Kalau saya cuma jualan lemper, bisa-bisa saya akan kalah. Maka saya juga akan ikutan jualan nasi bungkus dan seterusnya. Sehingga proses bertumbuh dengan produk development. Ada juga proses bertumbuh dengan market development. Jadi market development itu artinya produknya tetap jualan lemper, tapi saya jual di tempat yang berbeda, atau saya jual di demografi yang berbeda, atau saya jual di orang-orang yang memiliki karakter berbeda, atau saya jual di orang-orang yang memiliki kebiasaan berbeda, atau saya jual di orang-orang yang memiliki kecenderungan sikap, perilaku, kebiasaan, terus kesukaan yang berbeda gitu. Nah, sehingga dengan begitu kita namanya market development. Nah, kemudian kita juga menghadirkan diversifikasi. Diversifikasi itu artinya kita punya produk baru, kita punya market baru. Berarti produknya baru, marketnya baru. Nah, di situ kita bisa melihat ada panah, panahnya menunjukkan increasing risk-nya itu ketika menuju ke diversifikasi. Jadi contoh misalnya tadinya jualan lemper di kampung Anu misalnya, terus tiba-tiba jualan nasi bungkus di kampung tetangga. Nah itu berarti resikonya besar. Udah nasi bungkusnya baru kenal produknya, belum ngerti karakternya, belum ngerti kalau basi itu seperti apa, kalau dibiarin sehari itu nanti lakunya seperti apa. Dan jualan di kampung tetangga yang kita nggak ngerti kebiasaannya bagaimana, cara ngobrolnya bagaimana, komunikasinya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga makin berisiko ketika kita melakukan diversifikasi. Nah, berisiko bukan berarti nggak boleh, tapi kita harus pahami resikonya. Maka untuk selanjutnya kita akan bisa untuk bermain di situ atau bertarung di situ. Nah, sekarang bertumbuh selain menggunakan pendekatan ENSOF, ternyata kita juga bisa menggunakan pendekatan Blue Ocean Strategy. Jadi bertumbuhnya, jadi gini, kita bisa menggunakan pendekatan yang tadi, itu orientasinya apa? Orientasinya kita bertarung kayak gitu. Nah, sementara kalau Blue Ocean Strategy itu orientasinya menghindari pertarungan. Jadi, kalau yang tadi sebelumnya kita fokus dengan, ayo mana lawan gue, nah, sini gue ajar, gitu kan. Mana kompetitor, sini. Gitu. Tapi kalau Blue Ocean Strategy sama-sama tetap mempelajari market, sama-sama tetap mempelajari kompetitor, tapi kemudian bagaimana cara bisa menghindar. Nah, jadi kalau kita ngomongin jeleknya nih, kalau MSOF itu mainnya itu kayak preman gitu. Jadi bawaannya berantem melulu gitu. Mana musuh gue gitu. Ayo kita bertarung, ayo kita adu strategi. Tapi kalau Blue Ocean strategi ini bawaannya kayak maling. Ini contoh jelek, cuman biar. Kayak maling, coach. Jadi maling itu bawaannya nggak kelihatan gitu ya. Jadi bukan malah adu otot, tapi gimana caranya bisa beraksi tapi nggak ketahuan. Jadi beginilah ceritanya. Tapi sebelum itu, tetap aja kita harus kembali lagi bahwa dua-duanya ini akan kita bangun kalau kita memahami value. Kalau kita memahami apa yang ingin kita deliver ke customer. Nah, di kondisi saat ini, itu mungkin agak berbeda dengan zaman ketika masih dulu-dulu kala. Dulu-dulu kala itu orang punya value, lalu kemudian tinggal dicari marketnya. Nah, sekarang kebalikannya, kecenderungannya, walaupun kita punya value, kita bisa mencari market, tapi sekarang kecenderungannya adalah bisnis itu mencari value di market dulu. Market itu butuhnya apa, pengennya gimana, lalu kemudian baru kita tarik untuk menghadirkan value kita. Jadi value kita itu adalah bentuk dari respon terhadap value yang ada di masyarakat, yang ada di customer yang kita bidik. Nah, dengan begitu, maka kita boleh memilih salah satu dari dua strategi tadi, juga boleh memilih dua-duanya. Kalau memang resources-nya mampu dan memenuhi. Jadi main di dua-duanya. Berarti gimana? Berarti pertama kita adu di kondisi tertentu, tapi kita menghindari persaingan di kondisi tertentu. Kita bertarung di kondisi tertentu, tapi kita punya market
khusus yang orang lain itu nggak bisa mengakses market itu. Jadi market ini udah milik saya. Saya satu-satunya di market itu. Orang kalau datang ke market itu, ya dia akan cuman eh, TTPP ya. TTPP itu tolak gitu ya. Oke, Coach, ini ada yang raise hand, ada yang bertanya. Mau bertanya sekarang apa nanti, Coach? Di akhir. Nah, itu yang di chat itu bagaimana menumbuhkan market tadi udah mulai dijawab ya. Udah mulai ya sambil saya share sambil dijawab. Mas Ramadan mau langsung tanya boleh atau nanti juga silakan. Bang Ramadan, mau bertanya Bang Ramadan? Iya Kak, mumpung lagi hot. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ramadan. Iya, ini Blueshed Extra Strategi. Ini Coach, tadi Coach ada menyinggung masalah value. Pertanyaannya, apa plus minus antara value, USP, sama positioning, Coach? Oh ya. Karena pernah saya dengar dari Doji Zulkifli, untuk mencapai Blue Ocean kita harus ngambil positioning yang tepat. Nah, mungkin Coach bisa bantu jelasin lagi Coach untuk plus minus value, USP, dan positioning. Terima kasih Coach. Oke. Ya sebenarnya USP itu P-nya positioning. Kalau pakai penjabarannya Dodi ya sebenarnya nanti akan mengarah ke obrolan kita juga. Nanti ikutin aja ya. Sabar ya Bang Ramadan, berarti nanti sampai juga ya Coach ya, insya Allah ya. Nah, oke. Jadi ceritanya gini. Tadi kita pengen bertumbuh gitu ya. Untuk bertumbuh syaratnya dua. Yang pertama adalah bisnisnya dapat ditumbuhkan. Yang kedua adalah marketnya dapat ditumbuhkan. Itu dapat ditumbuhkan berarti tentang kita, tentang mindset kita, tentang bisnis resources kita, pegawai kita, manajemen kita, sistem kita, dan berbagai macam yang ada di kita. Yang kedua adalah marketnya dapat ditumbuhkan. Nah, market ditumbuhkan ini berarti prosesnya adalah dengan berbagai pendekatan. Nah, berbagai pendekatan itu kita bisa menggunakan ENSOF, strateginya ENSOF, atau pakai strateginya Blue Ocean strategi. Nah, strategi ENSOF tadi ada 4. Tadi udah dibahas ya. Jadi 4 masing-masing apa nanti silahkan di summary sendiri. Dulu juga banyak. Dan yang kedua adalah Blue Ocean strategi. Kalau ENSOF itu kecenderungannya adalah memang sengaja untuk bertarung, mencari pertarungan, selalu begitu. Nah, kalau Blue Ocean itu karakteristiknya adalah menghindari pertarungan. Makanya di judul bukunya ditulis bahwa model-modelnya Blue Ocean itu emang sengaja menghindari pertarungan. Jadi kita sengaja menciptakan uncontested market space. Berarti meng-create new market, yang new market itu belum ada atau bahkan belum dibuat oleh kompetitor sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, terkait yang Mas Ramadan tanya tadi, USP itu kan terkait dengan unique selling proposition. Nah, itu juga terkait dengan positioning, ada juga istilah STP berarti segmen, target, positioning kan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya ya beberapa hal yang akhirnya akan kita butuhkan ketika kita menggunakan strategi Blue Ocean. Nah, sekarang sebelum kita makin lanjut, maka terlebih dahulu kita harus kembali ke value. Nah, value itu adalah sesuatu yang bisa kita deliver customer dan sesuatu yang diterima oleh customer. Jadi, kalau misalnya nih, kita punya value, misalnya lempernya enak gitu ya, maka lemper enak itu harus tervalidasi oleh customer. Dan customer yang senang makanan enak lah yang akan menjadi customer dari lemper enak. Kalau misalnya nih ada pilihan, lemper enak tapi sedikit, lemper nggak enak tapi banyak, jadi gede-gede gitu ya. Terus lemper nggak enak tapi sedikit, tapi murah. Gitu. Ada lagi lemper enak, gede tapi mahal. Nah, tentu masing-masing ini memiliki marketnya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena masing-masing ini memiliki value yang berbeda. Nah, value yang berbeda itulah
yang membuat kita akhirnya harus mengerti apa sebenarnya value di produk, barang, dan jasa layanan yang kita miliki. Maka mekanismenya kita akan coba untuk gali secara bertahap. Nah, namun sebelum itu saya mau share juga bahwa kita bisa menganalisa posisi kita nih sekarang itu bisa menganalisa dengan BCG Metric, Boston Metric ya. Nah, di Boston Metric ini kita melihat bahwa ada dua relatif yang diperbandingkan. Yang pertama terhadap market share, yang kedua terhadap market size. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau misalnya bagian atas itu ngomongin tentang market size yang gede atau sedang membesar. Kalau ngomongin yang bawah itu ngomongin tentang market size yang kecil atau sedang mengecil atau makin sunset. Kalau yang atas banyak, membanyak, atau sunrise makin banyak gitu ya. Banyak, membanyak, makin banyak. Kalau yang bawah sedikit atau kecil, mengecil, atau makin kecil. Nah, itu di kondisi yang bawah. Nah, bisa jadi kalau kita masukkan bisnis kita ke dalam kotak ini, itu ada di mana? Apakah ada di market yang sedang bertumbuh atau market yang sedang sunset? Sunrise apa sunset? Nah, kita harus bisa memahami itu. Yang kedua, kita melihat di situ ada kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Yang kanan itu bicara tentang sesuatu yang kita dapatkan kecil dari market yang ada. Jadi misalnya yang atas nih, marketnya besar, lalu kemudian membesar atau bahkan lagi sunrise, lagi prosesnya marketnya banyak ya, tiba-tiba lagi hype banget gitu. Tapi kita melihat kok kita dapatnya dikit. Katakanlah yang beli lemper itu ada 1 juta orang, kok saya cuma jualan 10 biji gitu ya. Berarti kan kecil. Nah, kecil itu berarti masuk kategori question mark. Question mark ya yang warna merah tanda tanya itu artinya posisi di mana kita itu memiliki sebuah produk atau sebuah bisnis yang kondisinya sedang tanda tanya. Nah, tanda tanya itu tentu banyak sekali ragam dan permasalahannya. Bisa jadi karena kita memang new entry di situ, orang-orang baru, orang-orang yang istilahnya baru membangun bisnis di situ. Misalnya kayak ini ada kopi kekinian yang udah mulai sunset nih ya, karena kopinya udah mulai kita udah mulai susah masuk ke situ kan. Nah, kita masuk ke situ baru pertama mulai bikin saya jualan kopi kekinian. Nah, ketika itu terjadi kita dapatnya kecil. Memang saat ini beberapa market leader gede-gede, tapi kita begitu masuk dapatnya kok cuma bisa jualan 5 cup, 10 cup kayak gitu per hari. Padahal yang lain bisa jualan 100 cup per detik. Lah kita cuma 10 cup per hari. Ada apa? Ya karena low, ada di posisi tanda tanya. Jadi mekanismenya kita dapat market kecil, lalu di bisnis yang di market yang sedang tumbuh. Nah, adapun yang sebelah kiri yang bintang warna kuning itu adalah kondisi ketika marketnya besar dan kita pun sedang ikutan bertumbuh. Dari jualan 10, 100, dari 100, 200, dari 200, 500, dan seterusnya. Kita harus memahami sedang ada di mana kita, sehingga kita bisa mengatur strategi bermain di posisi tertentu. Karena bisa jadi gini, produk kita mungkin di market itu jatuhnya di question mark, karena salah memilih market. Nah, mungkin kita bisa pindah ke market yang lain, atau bisa menciptakan market yang baru. Sehingga akhirnya kita bisa hadir di situ dan bisa bertumbuh di situ. Nah, kalau salah milih market, kejadiannya adalah ya tentu kita akan jadi bulan-bulanan. Kita pengennya melakukan A, market yang kita bidik pengennya mendapatkan B. Kita ngasih A, dia butuh B, ya jelas jaka sembung bawa golok. Ya, dia nggak laku produknya karena marketnya salah bidik. Atau contoh nih, saya udah berkali-kali nyontohkan, misalnya begini nih. Kita jualan produk mahal, lalu kemudian produk mahal itu ditawarkan dengan cara diskon. Ya orang yang dibidik juga belum tentu tertarik dengan diskon tersebut, malah bingung. Ini ada produk mahal kok didiskon gitu ya. Jangan-jangan produknya udah expired nih.
Nah, pikiran orang yang beli mahal akan begitu, karena produk mahal itu karakternya bukan kayak gitu. Nah, itulah yang mungkin nanti akan dibahas lebih detail di kesempatan yang berbeda. Cuman ceritanya nih kita harus bisa memetakan bagaimana produk kita ada di masing-masing kotak tadi. Sehingga bisa jadi kita punya 10 produk, yang 2 masuk di question mark, yang 5 masuk di high atau di star gitu ya. High, star. Atau bisa jadi yang 2 masuk di cash yang warna biru. Atau jangan-jangan ada yang masuk di dog, warna hijau. Dog itu berarti udah marketnya makin habis, kita juga makin nggak bisa laku jualan. Ya, dengan berbagai kondisi kan. Kalau Cashco marketnya udah makin habis atau tinggal sedikit, tapi kita masih bisa jualan dengan jumlah yang besar. Contoh nih, misalnya kayak jualan nasi bungkus ya, misal dulu kita jualan nasi bungkus itu raja di desa itu, bisa jualan 100.000 bungkus per hari. Nah sekarang orang makin nggak suka beli nasi bungkus, misalnya begitu. Akhirnya yang beli nasi bungkus makin habis, sehingga akhirnya yang beli pun dikit. Tapi kita tetap masih jadi raja, walaupun penjualan kita juga turun, tapi masih bisa jualan dengan jumlah yang besar di market yang makin habis. Itu namanya cash flow. Kalau dok udah marketnya makin habis, kita jualannya juga market share-nya makin dilibas sama kompetitor yang bisa lebih eksis gitu ya. Jadi kita udah makin susah karena marketnya makin habis, juga persaingan membuat kita juga makin nggak sanggup. Misalnya contoh jualan Nokia, handphone Nokia, marketnya udah makin habis, sementara kompetitor yang sanggup bersaing untuk mempertahankan eksistensi mampu untuk menghimpun market-market Nokia yang udah tinggal dikit tadi. Sementara kita makin nggak sanggup, akhirnya Nokia 2 biji 5 tahun nggak laku-laku. Nah itu masuk kategori box. Nah mari kita evaluasi produk kita ada di mana, sehingga dengan begitu kita bisa mengerti kita mau bertumbuh bermain dengan cara apa, dengan strategi apa. Karena belum tentu produk yang sudah drop itu akan tetap drop di berbagai macam market. Karena bisa jadi contoh nih misalnya di Jawa nggak laku gitu, ternyata di Pekanbaru malah laku keras. Di Jawa udah drop, ternyata di Pekanbaru malah high atau malah star. Nah itu kan bisa jadi. Nah itu yang terjadi di kondisi market. Jadi kita jangan khawatir kita ketika menghadapi dok lalu kemudian harus dibumi hangus, kan belum tentu. Jadi dijual di tempat lain malah tambah laku. Nah dari situlah maka kita akhirnya mulai untuk menguatkan value yang salah satunya dengan memanfaatkan BMC. Kita nggak diskusi BMC, tapi kita cuma mencuplik salah satu dari blok yang ada di BMC, yaitu value proposition. Sekarang kita lihat value itu cara membangunnya bagaimana. Ada banyak tools yang bisa dipakai untuk membangun value. Salah satunya adalah turunan dari BMC, itu disebut dengan value proposition canvas. Itu juga dikembangkan oleh Alexander Osterwalder ya, dan itu juga cukup menguatkan. Nanti kalau ingin mencari, tinggal dicari, ada kotak sama ada lingkaran gitu ya. Yang lingkaran itu adalah customer, yang kotak itu adalah kita dan bisnis kita. Maka di situ tugas dari bisnis adalah mampu menemukan apa yang bisa kita selesaikan di customer, atau istilahnya ada job to be done. Jadi kerjaan yang bisa dituntaskan oleh bisnis kita. Nah, di situ kemudian si value proposition canvas itu lalu kemudian mendetailkan ada pain, ada gain. Jadi apa yang rasa sakit yang kita temukan di customer, atau apa keinginan-keinginan yang diharapkan oleh customer. Nah, pain-nya dikasih obat, maka disebut dengan pain reliever. Obat yang bisa menyembuhkan rasa sakit di customer, obat yang bisa menyelesaikan masalah customer, obat yang bisa menuntaskan keputusasaan customer, menyelesaikan problem-problem customer. Nah, value kita bisa diambil dari situ. Atau bisa juga kita mainan dari level gain. Gain berarti kan keinginan, harapan, keuntungan, dan segala macam. Kita main di situ. Mungkin kalau kita jualan nasi, ya mungkin kalau pain reliever-nya ya untuk menyembuhkan rasa lapar gitu kan. Tapi ternyata orang beli nasi itu nggak cuma nyari lapar. Orang beli nasi itu bisa karena pengen experience gitu ya. Pengen yang sambelnya 500 biji semangkok misalnya kayak gitu.
ada experience tertentu yang diinginkan dan ada yang jualan. Makanya kalau di Jawa itu ada yang namanya nasi goreng gila, nasi goreng apa kayak macam-macam gitu ya. Ada yang pedas, ada yang aneh macam-macam. Nah, mereka jualan experience, bukan jualan nasi goreng. Ada lagi yang dijual memang nasi goreng, tapi sebenarnya mereka jualan mangkok dan piringnya, jualan packagingnya. Ada lagi orang jual nasi goreng, tapi yang dijual bukan nasi goreng, yang dijual adalah tempatnya, karena bisa di foto, Instagramable dan segala macam. Atau juga karena jualan pelayanannya ramah, eh, belum sempat ditelepon barangnya udah datang kira-kira seperti itu dan segala macam. Jadi membangun value itu bisa dari bermacam-macam proses yang ujung-ujungnya ketika value itu berhasil kita himpun, maka itulah yang disebut dengan tahap penciptaan value. Jadi value diciptakan. Nah, nanti teman-teman harus bisa menciptakan value. Nah, kalau value-nya bisa diciptakan, maka selanjutnya adalah dikomunikasikan. Jadi kalau misalnya kita udah berhasil, ini nih ketemu nih value-nya, produk saya akan begini, ya. Apakah itu di functional benefit atau di emotional benefit, nanti juga ada pembahasan beda lagi. Yang pasti kita udah ketemu. Nah, begitu ketemu, maka value tersebut harus dikomunikasikan. Komunikasikan berarti kemana? Ya ke customer yang kita bidik. Berarti harus butuh channel. Kalau di dalam BNC ada yang namanya channel. Kita bisa tanya sama pakar-pakar perchannelan lah. Ada Kang Dewa, ada Mas Dodi, dan segala macam teman-teman kita yang memang fokus membahas tentang itu. Bagaimana produk yang kita sudah miliki, jasa yang sudah kita miliki, barang yang sudah kita miliki, memiliki value, yang value itu bisa diketahui oleh customer yang kita bidik. Nah, kadang-kadang kita punya produk bagus, tapi value nggak tahu, customer nggak tahu. Dan customer yang tahu bukan customer kita, kan ya kasihan banget gitu kan. Kita punya produk bagus, kita jual di yang bukan customernya, dan customer yang butuh malah nggak tahu, terus nggak laku, terus kita bilang, waduh produk itu jelek nih, nggak laku. Ya berarti salah kita dalam membangun komunikasi. Karena channelnya keliru, karena segmennya keliru, karena targetnya keliru, bisa jadi value yang luar biasa bagus itu tidak mendapatkan tempat yang layak. Nah, setelah itu proses komunikasi ini akan ditangkap oleh customer kita. Customer, kalau bahasanya Mas Dodi, menciptakan persepsi terhadap produk yang nyampe di pikirannya. Sehingga di dalam otaknya itu muncul persepsi terhadap produk tersebut. Nah, masing-masing produk tersebut akan memiliki sesuatu yang bisa dibedakan. Sehingga disitulah kemudian muncul mekanisme bagaimana customer bisa membedakan produk kita, bagaimana customer bisa membedakan value dari produk kita. Itu harus diperhatikan. Karena kalau sampai orang nggak bisa bedain, apa sih bedanya produknya Mbak Puput sama produk yang lain? Oh ya, nggak ada ya. Ya, akhirnya akan susah untuk kita bisa leading di situ, apalagi kita mau bermain-main dengan browser strategi. Ngebedain aja orang nggak bisa gitu. Ini lemper yang kayak apa? Ya sama aja. Lemper yang lain gimana? Ya sama aja. Terus apa bedanya? Yang nggak tahu. Akhirnya orang asal beli lemper. Kenapa? Karena nggak ada beda. Nggak ada sesuatu yang bisa membuat berbeda. Nah, tapi hati-hati. Kadang-kadang kita punya idealisme yang membuat produk kita mudah dibedakan, tapi produk kita tidak sampai dipilih. Orang bisa bedain, misalnya gini, itu produknya Pak Salim yang kayak gimana sih? Oh, itu produknya yang, wah pokoknya complicated banget deh. Semua fitur ada tapi nggak bisa make gitu. Ya, saking susahnya atau saking lengkapnya. Akhirnya apa? Bisa dibedakan tapi nggak dipilih. Nah, berarti kita harus menemukan sesuatu yang membuat customer kita bisa membedakan, tapi customer itu ujung-ujungnya akan memilih, oke, saya pilih produknya Mbak Puput, oke, saya pilih produknya Mas Ramadan, oke, saya pilih produknya Mbak Rita dan segala macam. Nah, dengan begitu, maka produk yang sudah berhasil dipilih itu kemudian akan diterima setelah transaksi terjadi. Dan ketika diterima, maka berikutnya customer akan menikmati produk tersebut. Produk yang dikomunikasikan wah, ternyata begitu sampai di level dinikmati, kita dinikmati ternyata tidak wah yang disampaikan, maka akan menyebabkan orang jadi kecewa.
ini gambarnya bagus banget, begitu sampai di tempat kita, ya kok gini aja, maka customer akan kecewa. Nah, maka ketika dinikmati harus mampu antara yang diciptakan oleh produsen itu bisa langsung dinikmati oleh customer. Jadi sampai nih kita menciptakan value hanya cuman di narasi, produknya bagus segala macam enak dan lain segala macam cuman sampai di narasi. Tapi begitu produk itu berhasil sampai di customer, customernya bilang, ah lu bohong aja nih, gua dibohongin. Nah itu kan kasihan nih customer, sehingga akhirnya si customer akan kecewa dan bisa jadi dia akan melakukan pergerakan gitu ya, ngomong di sosial media dan segala macam, bikin komen di Google My Business-nya, ini produk Mbak Puput apaan nih, jelek, udah mahal, jelek lagi kayak gitu. Akhirnya kan menghadapi kondisi yang. Nah, jadi ini proses membangun value. Silakan apapun value-nya, mekanismenya ya kira-kira seperti ini. Nah, kalau udah kayak gitu, kita akan melihat bahwa value itu bisa ada di produk. Ya. Value bisa ada di produk. Value bisa juga ada di komplement. Value ada juga di layanan. Tadi udah dibahas. Value bisa menjadi fungsional benefit, bisa juga menjadi emosional benefit. Nah, berbagai macam meletakkan value itu hak dan mekanisme kita, gitu ya. Nah, sehingga dengan begitu kita udah makin melihat nih bahwa value itu penting. Nah, sekarang ketika kita sudah memahami bahwa value itu penting, kita akan lihat bagaimana cara lain membangun value atau cara lain menemukan value dengan pendekatan ala winning zone. Winning zone dia cuma punya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang customer inginkan? Apa yang customer inginkan? Apa yang konsumen mau? Apa yang konsumen butuhkan? Apa yang konsumen harapkan? Nah, lalu kemudian pertanyaan kedua, apa yang bisa kita lakukan? What your brand does best? Apa yang bisa kita lakukan? Dan kemudian, apa yang bisa kompetitor lakukan? Nah, ini kita bisa melihat winning zone itu ada di area warna hijau. Ya, area warna hijau. Kalau boleh kita anonet ya. Nah, ada di sini nih. Di mana posisi winning zone, ya, di mana posisi winning zone adalah posisi ketika kita memiliki produk value yang diinginkan oleh customer, tapi juga tidak mampu dihadirkan oleh kompetitor, gitu ya. Kompetitor nggak sanggup hadirkan, tapi kita sanggup hadirkan. Itu namanya winning zone. Nah, itu winning zone ya, bukan warning zone, winning zone. Winning zone warna hijau. Jadi kita memiliki sesuatu yang berbeda dari kompetitor, tapi diinginkan oleh customer. Ingat, jangan sampai sekedar berbeda, jangan sampai sekedar unik, jangan sampai sekedar aneh, jangan sampai sekedar bisa dibedakan, tapi pastikan yang dibedakan itu sampai bisa dipilih, dibeli, ditransaksikan oleh customer. Kalau sekedar bikin aneh dan ternyata customer nggak butuh, itu namanya bunuh diri. Nanti masuk kategori dumb zone. Kita bikin yang aneh-aneh gitu ya, terus customer nggak butuh, ya nggak ada yang beli. Orang transaksi itu syaratnya customer mau beli gitu kan, dan belinya harus antara minimum syarat sah jual beli. Nah, kalau misalnya customernya nggak mau beli karena nggak suka, terus mau apa? Nah, kita bikin value aneh-aneh juga akhirnya menjadikan kita sulit sendiri. Udah risetnya butuh biaya, memproduksinya butuh biaya, ngejualnya butuh biaya, dan ternyata nggak laku karena terlalu unik sehingga tidak ada satu orang pun yang butuh produk kita. Nah, itu harus diperhatikan. Unik harus, tapi yang mengarah pada bisa dibeli. Yang mengarah pada what consumer want. Jadi kalau misalnya customer kita ingin, konsumen kita ingin, maka itulah yang kita didik dan kita jadikan sebagai pilihan. Nah, Blue Ocean Strategy, kalau di area winning zone, itu adanya di area warna biru. Warna hijau. Ya, di mana kita menjadi satu-satunya yang bermain di situ. Ketika ada zona customer tertentu yang mereka memiliki kebutuhan tertentu yang bisa kita penuhi dengan value tertentu,
tapi kompetitor kita tidak mampu melakukannya atau melakukannya. Tidak mampu atau tidak mau melakukannya. Nah, kalau itu maka disebutlah dalam blue ocean strategy. Sementara kalau yang risky zone, yang zona warna merah, itu adalah zona di mana kita bertarung dengan kompetitor, kita membangun persaingan dengan kompetitor, kita adu nyali sama kompetitor, kita kuat-kuatan dengan kompetitor, sehingga akhirnya customer memilih mana yang akan dibeli dari kita atau dari kompetitor. Nah, sampai di sini kita udah mulai agak masuk nih ke blue ocean strategy. Ya. Lalu kemudian kita lihat nah, lalu kemudian kita lihat yang berikutnya, ini juga proses untuk mendefinisikan posisi. Tadi kan disebut positioning gitu ya, maka salah satu strategi kita bisa memanfaatkan generic strateginya Porter. Nah, di generic strateginya Porter ini kita bisa memilih mau fokus di low cost atau mau fokus di diferensiasi. Kalau fokus di low cost berarti kita mainannya di yang sebelah kiri ya. Jadi fokus bertarung dengan harga murah-murahan dan seterusnya. Kalau kita mau bermain di diferensiasi, berarti kita harus kuat-kuatan diferensiasi. Paling memberikan sesuatu, paling menghadirkan perbedaan dan segala macam. Nah, oleh Porter, nah nanti sebelum kita akan bahas di Blue Ocean apa perbedaannya dengan yang di Porter, Porter ini masih sampai di level Red Ocean karena mau bersaing aja sama Porter dibilangin, kamu milih salah satu, mau di cost fokus atau mau diferensiasi fokus, kayak gitu. Sehingga seolah-olah kita itu kalau sudah milih di cost fokus menjadi haram ngurusin diferensiasi. Kalau sudah mainan diferensiasi nggak boleh memikirkan cost fokus. Nah, jadi disitulah yang nanti akan kita lihat apa yang membedakan dengan Blue Ocean Strategy. Nah, jadi dengan begini bukan berarti ini nggak kepake. Tadi kan kita udah bicara ya bahwa pertumbuhan bisa kita bangun dari persaingan dan kita juga bisa bangun dari menghindari persaingan. Nah, ini yang kategori persaingan salah satu toolnya ini. Nanti kalau mau bahas lebih serius kita bisa cari waktu lain ya. Ini masing-masing tool kalau dibahas serius bisa lama. Cuman pengantar tahu-tahu jam 9 udah habis belum sempat masuk ke solusinya. Iya, udah jam 9, Coach. Oke. Jadi gimana nih? Mau lanjut apa enggak? Lanjut dong, Coach. Lanjut, Coach. Ya, oke ya. Nah, jadi sekarang kita udah melihat nih secara umum garis besar tentang pembahasan tadi yang menyatakan bahwa ternyata untuk bertumbuh itu nggak cuma dengan cara bersaing, kira-kira gitu ya. Ternyata untuk bertumbuh itu juga bisa memanfaatkan menghindari persaingan. Kalau kata Dunkin atau kata René Maubusner, dia bilang, bikinlah uncontested market. Ayo kita bikin uncontested market. Berarti apa? Market itu ya cuma milik kita, bukan milik yang lain. Kira-kira sih begitu. Walaupun sebenarnya untuk masuk ke dalam Blue Ocean Strategy pun bukan berarti kita nanti menjadi eksklusif di situ. Kita juga bisa waktu-waktu nih akan ada di zona persaingan ketika kompetitor bisa masuk. Contoh nih, saya bisa jualan produk X gitu ya, yang market itu hanya bisa beli dari saya. Hari ini itu Blue Ocean, mungkin lusa itu sudah jadi Red Ocean ketika kompetitor jadi follower, kemudian ikutan jualan X di market yang sedang kita jaga baik-baik gitu. Udah yang merawat kita, yang menjaga kita, yang membuat mereka paham kita. Begitu customer merasa ngerti dan butuh, kompetitor terjun ke situ dan akhirnya menjadi Red Ocean. Dan akhirnya kita cuma bisa melongo. Nah, itu mekanisme dan fenomena yang harus kita hadapi dan harus kita pahami. Sehingga tipikal dari orang-orang yang memang serius ingin bermain di Blue Ocean secara benar-benar mesti selalu menemukan market baru, selalu menghadirkan mekanisme baru, value baru yang di atas dari
kondisi existing. Lalu begitu, lalu menemukan inovasi. Yang inovasi itulah membuat aktivitas persaingan menjadi tidak relevan. Kenapa? Karena kompetitor ketinggalan terus di belakang. Kita jualan X, kompetitor lusa ikutan jualan X. Ternyata kita udah jualan XY. Kompetitor seminggu kemudian jualan XY, kita udah jualan Z. Kompetitor jualan Z, kita udah jualan AA gitu ya, dan seterusnya. Jadi memang mainnya begitu, dan selalu orang-orang dengan model-model ini ya tentu kreatif, punya kemampuan untuk menghadirkan value, dan value itu dibutuhkan. Intinya sekali lagi, sekreatif apapun selalu hadirlah pada koridor, value itu dibutuhkan. Jangan sampai offside menghadirkan value yang nggak dibutuhkan, sehingga akhirnya kita akan sia-sia. Oke, menurut yang bikin ya Profesor Chan Kim sama Rene Mabukna, toolsnya ada 16. Nah ini mau dibahas satu-satu bisa sampai 2 hari lagi belum kelar. Nggak usah, Coach. Sikit-sikit aja, Coach. Yang penting-penting aja. Nah, jadi saya mau bahas 1 atau 2 tools, mungkin nanti ya kalau 3 tools. Atau kalau misalnya mau lanjut sampai selesai ya dibahas Sampai semua. pagi dong, Coach. Oke ya, ini dari situs resminya itu ya memang 16 inilah yang kita bisa pelajari dan kita gunakan. Masalahnya kadang-kadang saya seringkali bertemu sama teman-teman yang mereka udah mencoba belajar Blue Ocean, baik itu di bukunya maupun di nonton video dan segala macam, tapi karena tidak ada teman diskusi yang pas, akhirnya seakan-akan Blue Ocean itu menjadi sesuatu yang aneh dan sulit untuk diimplementasikan. Padahal sebenarnya nggak gampang, nggak susah-susah juga gitu. Yang penting kita tadi memiliki pemahaman tentang value. Kuncinya di value. Jadi kekuatan Blue Ocean strategi itu adalah value. Kalau misalnya kita nggak punya value, maka udah deh, akan sulit untuk masuk ke dalam zona Blue Ocean. Baik, kita coba perbedaan dulu ya. Jadi yang paling gampang itu pendekatannya dari Dunkin adalah kita bisa bergerak membangun sesuatu kalau kita bisa membedakan sesuatu. Nah, setidaknya mereka membangun 5 perbedaan mendasar. Ya, membangun 5 perbedaan mendasar. Dan 5 perbedaan itu sudah disajikan di dalam gambar yang ditayangkan. Ya. Di searching di Google juga banyak. Yang pertama, dari mulai pola pendekatan. Pola pendekatan kalau Red Ocean itu begini, ada market enggak gitu ya, ada market enggak. Nah kalau Blue Ocean itu pendekatannya adalah market ini punya kebutuhan yang khusus enggak. Nah itu ya, jadi yang baris pertama coba dirasakan, kalau orang-orang mau bertarung di Red Ocean itu pertanyaannya ada market enggak? Kalau ada market, aku akan bertarung di situ. Jadi mereka ngejagain market. Kalau marketnya nggak ada, ya dia nggak mau melakukan. Misalnya, saya mau jualan lemper, jika ada orang yang butuh lemper. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau Blue Ocean, dia tahu bahwa orang itu butuh lemper, tapi lemper yang kayak gimana? Sehingga akhirnya dia menemukan sesuatu yang membuat orang itu kalau beli lemper hanya ke kita. Kenapa? Jadi tadi, kalau beli lemper di Pak Salim, itu udah lempernya harum, bungkusnya asik, bisa dipakai buat oleh-oleh, dan bisa dimakan setelah setahun gitu ya, tanpa bahan pengawet, tapi bisa awet. Nah, sehingga akhirnya ya menjadi produk pilihan, dan produk pilihan karena yang lain belum tentu bisa. Tanpa bahan pengawet, tapi kok bisa setahun, kira-kira seperti itu. Jadi kita bermain-main dengan something different, tapi something different itu dibutuhkan oleh customer. Berbeda, tapi dibutuhkan. Dan dari situlah kita mampu untuk leading di market yang uncontested tadi. Jadi model-modelnya adalah menciptakan. Udah ada market yang butuh lemper ya. Tapi kan yang butuh lemper yang enak, tapi mudah dibeli, tapi ordernya gampang, tapi
rasanya bisa apa namanya itu, rasanya bisa macam-macam ya, bisa ada rasa pedas, rasa apa segala macam, terus kemasannya bagus, tapi begini. Nah, jadi kalau kita bertarung di Red Ocean, kita cenderung menghadirkan produk yang mirip dengan yang sudah di pasaran. Tapi kalau kita bertarung di Blue Ocean, kita menghadirkan kata tapi tadi. Lemper sih, tapi yang semakin banyak tapi yang, semakin membuat kita menemukan new market yang tidak ada kontestasi di situ. Jadi rumusnya bagaimana kalau pendekatannya Cankit? Ya itu tadi, jualan apa sekarang? Jualan kue, apa? Jualan madu, jualan apa lagi? Roti, jualan baju, jualan apa, terserah, jualan apa aja ya. Jualan layanan, software, jualan macam-macam. Maka tambahkanlah baris tapi yang. Semakin menemukan tapi yang ini, maka akan membuat kita makin spesifik. Nah, kalau cuma nemunya satu, ya lemper sih, tapi yang kemasannya bagus. Belum tentu menjadi uncontested market. Kenapa? Karena bisa jadi kompetitor juga ada yang begitu. Lemper, tapi yang harganya murah. Bisa jadi orang jual lemper juga murah-murahan. Nah, sehingga akhirnya silakan temukan minimal 2-5 tapi yang. Produk apa? Misalnya contoh Mbak Puput, apa produknya Mbak? Kebab Pak Salimnya. Merasakan kebabnya ya? Iya. Kebabnya Mbak Puput itu tahu nggak saya makan kapan? Gimana Coach? Kebabnya Mbak Puput itu saya makan kapan? Makannya malam dong Coach, waktu pulang dari, harusnya sih ya, saya bayangkan malam, waktu pulang dari kita acara kemarin. Jawabannya salah, karena saya makan setelah di Jakarta dan sudah sore. Artinya kebabnya udah lebih dari 24 jam. Rusak dong Coach. Dan masih enak. Hah, serius Coach? Iya, kalau nggak enak gimana saya bisa komen. Aduh. Saya itu nguji, yang satu saya makan, satu saya biarin, terus kemudian sampai di Jakarta. Panasin. Apa namanya itu kan sampai di Jakarta kan masih menginap juga tuh. Iya. Besoknya itu harusnya kan udah lebih dari 24 jam dari ketika disajikan. Kita bawanya pagi gitu kan. Saya makannya tuh siang atau sore gitu. Dalam kondisi tertutup rapat di kardus yang ada, saya buka. Saya makan pertama, bismillahnya 3 kali. Begitu saya makan, ternyata masih enak. Cium aroma, kita belum ada basi. Dan itu mungkin karena Mbak Puput belum nyoba juga gitu. Nah, ini salah satu. Saya jualan kebab, tapi yang setelah 24 jam masih enak. Tapi yang kemasannya nggak bikin tangan berminyak, tapi yang mengandung aroma apa, misalnya aroma durian misalnya. Tapi yang apa? Nah, temukan tapi yang itu sebanyak yang bisa ditemukan. Itu pendekatan dari yang nomor 1 gitu ya, yang nomor 1. Nah, ini orientasinya berarti kita bicara tentang create uncontested market dengan create tapi yang value. Nah, tapi yang value itu istilah saya sendiri, tapi yang value. Jadi semakin banyak tapi yang itu ngerti ya maksudnya ya? Tapi kita akan menemukan value. Pokoknya sambil direnung-renungkan sendiri aja. Saya punya produk baju ya pada umumnya kayak gitu. Tapi yang baju saya apa namanya itu tempat tangannya di bawah, kan sudah juga ya, orang nggak beli akhirnya. Jadi temukan tapi yang. Nah sekarang kita coba masuk yang kedua. Sekarang yang kedua pendekatannya adalah noleh ke kompetitor. Kalau tadi kan melihat ke market, sekarang kita noleh ke kompetitor. Kalau Red Ocean itu pendekatannya adalah mana yang bisa saya kalahkan, kayak gitu. Mana yang bisa saya kalahkan, Jadi bawaannya itu ngalahin terus gitu, bawaannya gitu.
Saya harus menang nih di persaingan. Ngomong ke tim juga gitu. Kalau kita nggak begini, maka bagaimana kita bisa memenangkan persaingan? Bawaannya gitu, sehingga akhirnya yang ada di pikiran kita, di pikiran tim kita, di pikiran manajemen kita adalah bagaimana bisa mengalahkan sebuah pertempuran, mengalahkan sebuah persaingan. Itu pola berpikirnya Red Ocean. Nah, sekarang pola berpikirnya Blue Ocean adalah ya gimana caranya supaya nggak ada persaingan di situ. Gimana caranya kita nggak perlu ngalahin siapa-siapa. Gimana caranya persaingan udah nggak layak di situ, menjadi irrelevan, menjadi sesuatu yang tidak layak untuk kita bahas. Jadi udah nggak perlu ngomongin tentang persaingan. Kenapa? Ya nggak ada persaingan di situ. Selama kita masih ngomongin persaingan, berarti kita masih mindsetnya ada di red ocean. Nah, bagaimana caranya supaya nggak ada persaingan? Kan nggak ada persaingan bisa jadi sama dengan nggak ada market, jadi gitu kan. Maka kembalilah ke yang nomor satu tadi. Ciptakan uncontested market. Nah, kira-kira begitu. Nomor satu, nomor dua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, tadi kita udah bahas dengan berbagai macam pendekatan, entah itu dari PMC, value proposition, ya pendekatannya adalah kita mengeksploitasi kebutuhan yang eksis. Kebutuhan yang eksis. Kebutuhan eksis itu apa? Orang udah mulai butuh, gitu kan? Orang udah mulai pengen, orang mencari, orang membutuhkan sesuatu, gitu. Kita berbasis pada itu. Mana kebutuhan? Kita endus mana kebutuhan di sekeliling kita. Itu sebenarnya masih pola red ocean. Nah, yang pola blue ocean itu gimana? Orang butuh karena kita edukasi. Jadi orang butuh karena kita yang mengedukasi. Mbak Puput, kalau misalnya nih zaman begini nih Mbak, Ya. itu kebab itu kayak biasa-biasanya nggak enak Mbak. Orang kebab itu kita harus tampil excellent, lalu kemudian kalau dipegang itu tangan nggak kotor, terus kemudian nariknya gampang, terus awet segala macam. Gimana nih? Nah, jadi market diedukasi dengan new value, new demand. Jadi kita ya memang otomatis harus riset di situ, harus berani untuk bertarung. Makanya konsep Blue Ocean ini ngeri-ngeri kalau kita benar-benar masih di level yang belum bertumbuh. Ya kalau belum bertumbuh, meriset market aja udah biaya gitu kan. Daripada gitu, kita pakai cara paling gampang, mana produk, mana market, ya udah kita jual gitu ya. Jadi gampang, tapi pelan-pelan. Kalau kita terus di situ ya kita terus di red ocean. Red ocean itu ciri-cirinya adalah market memiliki bargaining position karena banyak pilihan. Nah kalau di blue ocean, market nggak punya bargaining position karena pilihannya cuma kita. Dia butuh yang hanya kita yang mampu memfasilitasi. Dia butuh hanya kita yang bisa memberikan value tersebut. Nah sehingga tidak ada pilihan lain selain harus berurusan sama kita. Nah, konsep seperti itu yang dilakukan apa? Dia mampu menemukan kebutuhan baru. Dia mampu menciptakan kebutuhan baru. Dia mampu mengedukasi kebutuhan baru. Nah, jadi itu yang harus dipahami ya terkait dengan create and capture new demand. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat ya, pola pendekatan red ocean itu adalah make the value cost trade off. Jadi misalnya gini, ada barang, ada harga, ada rupa. Kan biasanya kayak gitu tuh. Ada harga, ada rupa. Harga murah, ya dapatnya murah, dapatnya jelek. Harga bagus, dapatnya mahal. Harga barang bagus, dapatnya mahal. Jadi selalu memperbandingkan antara harga dengan value, antara harga dengan kebermanfaatan, ada harga dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh produk atau jasa kita. Nah, model-model seperti itu tuh model-model red ocean. Nah, model-model blue ocean itu menghentikan proses terjadinya urusan bahwa harga mahal itu pasti bagus gitu kan, atau barang murah itu harga murah itu barang jelek. Nah itu di cut.
kita bisa loh menghadirkan barang bagus tapi murah. Kita bisa loh menghadirkan harga mahal walaupun value-nya tidak semahal yang tidak setinggi atau meningkat yang dinaikkan. Jadi contoh nih, saya misalnya jualan laptop misalnya. Sekarang saya ada laptop namanya Fold ya. Laptop yang bisa ditekuk. Jadi laptop bisa ditekuk dan itu harganya sekitar 59 juta. Padahal itu cuman i5. Secara teknologi ya nggak seberapa, cuman menang di situ aja, Fold-nya aja yang bisa ditekuk dan dia layarnya bisa double gitu. Tapi dari sisi kebutuhan dan kemampuan ya nggak seberapa gitu. Makanya saya sempat ngobrol sama Mas Didi, ya, ownernya iPos, kan sama-sama ngincer itu barang itu. Ujungnya kita bilang sepakat gini, ya ini sih cocok buat pamer, nggak cocok buat kerja, kira gitu. Tapi ada loh orang yang lebih mengutamakan pamer dan rela untuk melepas duit 60 juta demi sebuah produk yang manfaatnya cuma bisa ditekuk doang. Nah kalau handphone kan udah biasa ya kita tekuk. Ini cuman gitu doang gitu. Artinya ya sebenarnya cuma menang di gaya tapi nggak menang di kebermanfaatan. Ya daripada gitu beli aja yang laptop dengan teknologi yang paling terbaru, terus kemudian teknologi prosesor terbaru, memori 16 GB gitu, bahkan ada yang 32 GB, itu udah bisa dikatakan nggak sampai hang gitu, nggak sampai hang. Nah, yang seperti itu ya, maka kita bisa menghadirkan. Ada aja orang yang butuh itu, buktinya laku, gitu. Buktinya di marketplace juga laku. Gitu. Nah, itu berarti break the value cost trade off. Jadi kalau mahal tidak harus meningkatkan value. Kalaupun murah tidak harus menurunkan value. Atau dapat diartikan barang mahal tidak harus kualitasnya luar biasa. Atau yang kedua, barang murah itu tidak harus jelek. Artinya barang bagus juga bisa murah. Nah, kita bisa menemukan bahwa tidak ada lagi hubungan secara langsung antara harga dengan value. Nah, itu pola berpikirnya Blue Ocean Strategy. Nah, kita tinggal milih mau jualan barang jelek tapi mahal atau jualan barang bagus tapi murah. Dua-duanya Blue Ocean Strategy. Kenapa? Karena kita udah menyebabkan harga itu menjadi nggak relevan untuk dipertarungkan dengan value. Artinya kalau ada kata-kata ada barang, ada harga, ada rupa, itu masih red ocean. Ya, kita bisa jualan barang yang mahal walaupun kualitasnya ya cuma gitu-gitu aja. Tapi orang puas, orang senang, orang nyari. Kenapa? Karena kita menemukan value yang mereka butuhkan. Orang yang pengen pamer itu cukup dikasih produk yang i5, keluarlah Fold gitu ya. Fold. Nah, dengan produk itu orang yang pengen pamer merasa puas karena dia membeli sesuatu yang diinginkan. Tapi orang yang pengen kerja nggak butuh. Tapi kan ada market orang yang pengen pamer, orang yang cuman buat gaya-gayaan, laptop cuma buat dipegang-pegang gitu ya, cuman dibuka tapi nggak dipakai buat apa-apa, ngetik juga cuman sebentar. Jadi laptop itu udah kayak semacam perhiasan, bukan sebagai alat kerja. Yang seperti itu ada marketnya dan itulah dia bisa jualan dengan harga yang sangat mahal dan laku. Itu namanya disebut dengan break the value cost trade off. Nah sekarang kembali ke Porter strategi, di situ disebutkan kalau konsepnya red ocean itu mau milih yang diferensiasi atau low cost gitu ya. Kan Porter tadi bilang gitu, kalau nggak milih antara itu maka nanti akan stuck di tengah-tengahnya, akan sulit untuk bertarung kayak gitu. Nah sekarang bagaimana dengan pola pendekatan Blue Ocean? Ternyata pola pendekatan Blue Ocean itu bukan or tapi and. Jadi kalau misalnya di Red Ocean, milih mau yang diferensiasi atau yang low cost, pilih salah satu. Kemudian tentukan mekanismenya. Kalau di Blue Ocean, N.
kejar dua-duanya, baik diferensiasi maupun low cost. Jadi dua-duanya dikejar. Jadi dua-duanya benar-benar dihadirkan. Ya low cost, ya diferensiasi, dua-duanya kena. Nah, sehingga dengan begitu kita bisa melihat dari 5 parameter yang disuguhkan sama Kantin dan Rene Maubogne, kita bisa melihat kira-kira kita ini otaknya masih suka di red ocean atau sudah mulai ke blue ocean gitu ya. Nanti masing-masing silahkan bikin summary sendiri, bikin diskusi grup sendiri di grupnya, di grup mentoring atau segala macam. Intinya gini, ini tidak membicarakan tentang benar salah, bagus jelek, tapi membicarakan tentang opsi, tentang pilihan. Yang demen red ocean ya nggak apa-apa, apalagi bisa kaya dari situ ya nggak apa-apa. Yang demen blue ocean ya nggak apa-apa, jangan sampai demen blue ocean tapi miskin di situ karena kesulitan menemukan value dan kesulitan menemukan customer yang dibidik. Meng-create market nggak bisa-bisa gitu ya, nggak jadi-jadi, udah habis duit banyak gitu. Terus kemudian bermain di ruangan sendiri, dan ruangan itu nggak ada marketnya, nggak ada kompetitornya. Jadi ini make the competition irrelevant. Ya, tapi marketnya juga nggak ada di situ. Akhirnya kita kayak bertarung di ruang hampa. Kalau orang zaman dulu ngerti ada yang namanya gaban. Gaban itu taruhnya di ruang hampa. Nggak ada market, nggak ada kompetitor. Terus kita mau jualan ke siapa? Nah, meng-capture new demand. Capek. Kenapa? Kalau kita memaksakan diri, sementara kita nggak punya kapasitas, capek. Udah riset, udah menggali, udah melakukan macam-macam. Ternyata, ada yang udah punya, ada yang udah punya. Kita bikin ini, wah kayaknya new demand nih. Begitu keluar dari gua, lah kok di pasaran udah banyak. Nah, makanya blue ocean itu ya tetap harus diperhatikan, tetap dipikirkan, tapi bukan berarti ini benar salah. Ini dua-duanya sama-sama benar, selama berujung pada pertumbuhan. Mau bertarung silahkan, mau menghindari pertarungan ayo. Yang penting dua-duanya menciptakan market yang bertumbuh, menciptakan market yang membuat kita bisa menjadi scale up. Karena secara scale up, bisnisnya bertumbuh, marketnya juga bertumbuh. Nah, sampai di sini kita sudah melewati satu tools yang biasa dipakai oleh orang yang ingin memetakan, ingin blue ocean apa ingin red ocean. Satu tools ngomongnya baru singkat, belum praktek, belum uji coba gitu, udah setengah jam gitu. Iya. Iya, ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kalau Vivi di chat kayak iPhone ya Coach, Prestige gitu ya. Contohnya mungkin ya Coach. Ya, iPhone itu salah satu yang menggunakan pendekatan dia uncontested market. Kenapa? Karena mereka pakai mekanisme closed system. Jadi iPhone itu closed system, dia bisa macam-macam selama sesama pakai produk iPhone juga. Nah, itulah yang disebut dengan salah satu konsep blue ocean. Sekarang kompetitor mau bertarung di marketnya iPhone, ya jelas susah payah gitu. Orang-orang iPhone itu udah nggak butuh apa namanya itu, nggak butuh Android. Orang Android butuh iPhone buat apa? Ya buat gaya-gayaan. Tapi kalau orang sudah benar-benar memang pakai iPhone atau pakai iOS ya, pakai Apple Family kayak Mas Dodi Zulkifli itu megang Android itu kayak najis gitu. Jadi emang Nggak mau benar-benar lagi Coach, nggak mau lagi gitu ya. Pokoknya iPhone terus gitu ya. bukan kebutuhannya ada di situ, dan iPhone dan dunia iOS ya itu menciptakan ruang tertutup atau closed system yang membuat mereka bisa melakukan banyak hal selama device-nya itu adalah produk mereka sendiri. Nah, itu mereka jualan new product ya, misalnya iPhone versi terbaru gitu ya. Saya nggak tahu sekarang versi berapa. Atau MacBook versi terbaru. Itu orang pasti akan menunggu-nunggu. Baik-baik ngomongnya. Bahkan antri, bahkan sampai rebutan. Padahal harganya sampai 25 juta, 30 juta. Nggak rasional bagi orang yang memang nggak ngerti seperti apa sih dunia iPhone, dunia iOS, dunia
MacBook dan kawan-kawan itu nggak ngerti. Tapi bagi mereka yang membutuhkan itu, yang mereka sudah enjoy di situ, dan Apple mampu meng-create dan mengawal marketnya, jangan sampai market ini merasa kecewa dengan closed system yang dibangun. Jadi contoh dari Blue Ocean ya, salah satunya adalah yang dibangun sama Apple. Seperti itu Mbak. Oke, ini ada pertanyaan coach di chat ya. Mana tadi nih? Tanya coach, kalau untuk bisnis healthy catering dari Kak Damayanti ya pertanyaannya, kami berusaha memberikan edukasi ke customer, tapi masih kesulitan karena mindset orang-orang makanan sehat itu mahal. Jadi marketnya terbatas coach. Itu bagaimana? Oh ya, Gimana coach? ya berarti tantangannya adalah menemukan ruang yang tepat untuk mengedukasi dan menemukan cara yang tepat untuk mengedukasi. Jadi intinya, kalau misalnya kita udah menemukan value, apalagi di sini Kak Yanti udah tahu ya bahwa produknya ini sebenarnya sehat tapi nggak mahal, kan gitu ya. Kan pikirannya orang tuh sehat tapi mahal, sementara ini sehat tapi nggak mahal. Nah, tinggal dilihat pertama, apakah orang yang pengen sehat itu butuh yang murah gitu. Jangan-jangan orang yang pengen sehat nggak suka murah. Jadi begitu nanti melihat produknya Mbak Vivi, Mbak Yanti, ini kok murah? Jangan-jangan ini nggak sehat, kayak gitu kan? Ya udah, ngapain kita mainan harga murah kalau memang belum menemukan market yang murah? Ya, artinya gini, kita tahan dulu pakai harga murah, udah pakai harga yang umumnya aja deh. Tapi kita bersaing dengan cara yang benar. Berarti harga yang mahal tadi kita menangin di packagingnya, di kemasannya, di cara menjualnya, segala macam. Sambil kita memikirkan edukasi. Ternyata contoh nih misalnya, ini kalau kalau sama kotaknya harganya 100.000, tapi kalau cuman model curah harganya cuman 20.000. Kita edukasi ke customer yang sudah merasakan produk kita. Nah, kadang-kadang orang itu malah khawatir dengan harga murah. Kalau kalau misalnya nih, saya contoh nih ya, kemarin kan lagi iseng-iseng nyari JBL dengan tipe tertentu yang baru gitu. Itu harga normalnya itu 1,5. Terus searching di ini di marketplace. Ternyata ada yang jual 170.000, ada yang jual 200.000. Terus kita mikir, ini beneran barang beneran apa jangan-jangan barang bohongan gitu. Karena defaultnya JBL itu mahal. Kalau sampai ada orang jual murah, malah jadi tanda tanya. Dikasih harga murah, orang-orang tertentu itu malah nggak suka gitu. Nah, itu harus dipahami. Bukan nggak suka ya, dia suka, tapi kan dia mesti ragu-ragu. Ini yang ini jualan barang sehat beneran apa enggak? Jangan-jangan ngomongnya aja sehat, di dalamnya juga banyak barang beracun. Karena itu maka dia murah gitu kan. Nah, jadi ini harus 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 hati-hati, tapi bukan berarti nggak boleh. Karena konsep Blue Ocean ya tadi, kalau pada umumnya orang berasumsi barang makanan healthy itu adalah mahal, ternyata bisa loh murah. Tapi murah itu harus nyampe value-nya dulu baru nyampe harganya. Kalau nyampe harganya dulu orang malah curiga. Jadi orang harus merasakan dulu produknya Mbak Yanti seperti apa. Dan kalau memang benar-benar terbukti enak, ada sertifikasi sehat, ada apa ya, izin apa, terus ada apa ya, lisensi dan macam-macam lah yang membuktikan. Artinya gini, kadang-kadang kalau kita mengklaim bisnis sehat itu orang nggak percaya, tapi begitu ada identifikasi dari lembaga tertentu, dari organisasi tertentu, maka jadi percaya. Kenapa? Karena kompeten gitu kan. Contoh nih saya nih, pendamping UMKM gitu kan. Ya kita mau teriak-teriak pendamping UMKM juga kadang-kadang orang nggak percaya, tapi begitu saya bisa tunjukkan nih sertifikasi BNSP kompeten pendamping UMKM, ada sertifikasinya, sehingga minimal orang jadi percaya. Kita masuk ke pemerintahan, ke dinas dinas di pemerintah daerah juga percaya. Kenapa? Ada yang menjamin bahwa saya kompeten. Nah, mungkin di bisnisnya Mbak Yanti harus ada tuh lembaga yang bisa memvalidasi bahwa ini memang healthy beneran, bukan cuma klaim.
Dan ya itu tadi, sebenarnya nggak harus murah, asal customernya bener-bener. Nah kalau customer nggak pengen sehat, masa dipaksa sehat gitu ya. Carilah customer yang udah mulai sakit-sakitan, pernah menderita tumor ganas atau apa kayak gitu ya. Itulah yang akhirnya merasakan dampaknya sakit itu setelah makan sembarangan gitu. Tapi kalau orang yang masih belum punya pengalaman gelap tentang kesehatan, itu ditawarin makanan sehat itu belum tentu mau. Oh, istilahnya kebabnya Mbak Puput masih enak kok. Kira-kira seperti itu Mbak Yanti ya. Jadi bisa dikembangkan lagi. Ingat, break the value cost trade off. Jadi ini bukan tentang mahal dan murah. Ini tentang bagaimana Mbak Yanti berhasil menemukan customer yang tepat, yang mendapatkan edukasi yang tepat dari channel yang tepat dengan cara yang tepat. Nah, kalau nggak tepat, ya otomatis akan terjadi salah paham. Syukur-syukur kalau nanti bisa ada yang bisa memvalidasi. Contoh nih, orang mengklaim makanan halal. Nah, kita susah dia mengklaim makanan halal, tapi begitu ada sertifikasi halal, kita jadi percaya. Contohnya misalnya donat Abata, ini promo ya punya saya. Donat Abata rasanya enak dan pasti halal karena ada sertifikasi halalnya. Nah, mungkin kalau donat yang itu dia nggak berani pakai sertifikasi halal. Apakah karena nggak halal atau karena memang males aja, saya nggak tahu. Yang pasti donat itu nggak punya sertifikasi halal. Nah, orang bisa ngebedain akhirnya, oh yang ini nggak punya sertifikasi halal, oh yang ini punya. Loh, kok bisa ini halal? Karena ada yang menjamin, ada lembaga yang memang memiliki otoritas untuk memberikan klarifikasi atau memberikan verifikasi bahwa ini halal. Nah, ini juga sama. Kira-kira gitu, Mbak Puput. Oke, ya itu apa jawabannya spesifik banget ya. Jadi kita pun bisa jadi contoh buat produk kita sendiri gitu. Keren, keren. Oke, nih Kak Vivi mau bertanya, Kak Vivi. Silakan. Ya, sebentar ya Kak Put. Malam Pak Salim. Ya malam, Kak Vivi. Mau tanya dikit nih Pak. Kan tadi kalau Vivi lihat kan kalau misalnya kita bisa mau milih yang Red Ocean atau kan Blue Ocean itu kalau kita lebih cenderung ada produk yang kita ciptakan gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak Vivi kan komoditi. Nah, itu pasti masuknya di Red Ocean kan. Nah, untuk coba bermain di Blue Ocean itu contohnya ditambahin apakah atau apa? Karena kalau komoditi kan memang produknya orang udah tahu gitu kan. Paling yang bisa dikasih spesialisasi ke servis. Ujung-ujungnya ke servis lagi kan gitu. Dan kalau mau dikasih diferensiasi untuk produknya kan nggak mungkin karena memang sudah ada yang menciptakan produknya, kita hanya menyalurkan gitu kan. Nah itu gimana tuh Coach kalau untuk seperti itu? Oke. Ya memang tadi sebenarnya Kak Vivi udah bisa menjawab sendiri. Artinya kembali ke tadi Kak. Kalau kita bicara value itu sebenarnya kita sedang memilih ingin menempatkan di mana. Value-nya apakah ditempatkan di produk, apakah ditempatkan di komplement, apakah ditempatkan di service atau layanan. Dari ketiga itu kita boleh milih salah satu atau kita kerjakan semuanya selama resource-nya memenuhi. Nah, bisnis distribusi atau bisnis yang model-model kayak Kak Vivi miliki tentu akan sulit ketika menempatkan value di produk karena nggak ikut bikin produk kan gitu ya. Otomatis pilihannya tinggal dua, yaitu menempatkan di komplement atau menempatkan di service. Nah, ketika menempatkan di komplement, kita bisa gini misalnya. Mungkin produk itu ketika aslinya itu sifatnya adalah produsen gitu ya. Terus kemudian kita jual secara ecer. Itu salah satu bentuk dari komplement. Atau bisa juga yang tadinya misalnya produk A aja, terus kemudian kita combine pakai bundling gitu. Itu juga bagian dari komplement. Nah, jadi proses yang membuat ada sesuatu yang bisa kita hadirkan di komplementnya. Atau bisa juga dari sisi service itu layanan. Ini saya contohkan ya.
beberapa teman yang saya sering sampaikan bahwa dropshipper itu kalau cara yang dilakukan kebanyakan itu caranya salah dan berpotensi untuk melanggar syariah gitu kan. Lalu saya bilang, terus kalau saya misalnya nggak ikut punya produk, lalu kemudian saya ngasih tahu siapa yang punya gitu. Tapi kalau di bypass gimana? Artinya dia nggak menemukan value yang membuat orang tetap membeli di dia. Sebagai contoh, misalnya Kak Puput itu supplier kebab gitu ya. Terus saya sebagai distributor kebab. Orang mau beli kebabnya Kak Puput kan bisa beli dari mana aja. Mau dari berbagai macam distributor. Tapi kenapa kok orang membeli ke saya atau membeli melalui saya? Ternyata saya mampu menciptakan value yang saya letakkan di layanan. Pertama, layanannya saya memastikan barangnya pasti bagus. Saya memastikan barangnya mungkin kebabnya saya gigit dulu untuk merasakan itu enak apa enggak baru dijual gitu. Jadi memvalidasi kejelasan dari produk. Terus kemudian kemudahan dihubungi. Misalnya dihubungi bukan cuma ketika order, tapi ketika ada komplain. 24 jam saya bisa dihubungi. Atau misalnya dari sisi kemudahan pembayaran. Kalau beli langsung ke Kak Puput, bayarnya susah, harus tunai atau segala macam. Kalau di saya bisa bayar pakai Tempo. Dan berbagai macam value yang membuat proses yang kita hadirkan di distribusi itu menjadikan pada yang lain. Sehingga orang lebih enak beli ke kita. Distribusi juga kadang-kadang kalau faktor dari ketersediaan barang itu juga menjadikan value. Contohnya ada distributor tapi pasti punya barang ini kosong. Tapi kalau di kita stok berapapun kita minta dia bisa hadirkan. Nah, yang seperti itu artinya distribusi yang berhasil kita hadirkan bukan cuma bicara tentang value di produk, tapi value di layanan, value di komplement. Dan proses itu bisa dihadirkan dengan berbagai macam cara. Kita bisa bikin konsep membership, kita bisa bikin konsep one stop service, kita bisa bikin konsep apa aja. Misalnya order di kita sekaligus sampai diantar di depan rumah Anda, sampai diantar di depan pabrik Anda. Udah gratis biaya transport dan lain sebagainya. Itu value yang kita bisa tentukan, kita bisa pilih sehingga menemukan sesuatu yang berbeda tapi dipilih sama customer. Jadi kayak gitu. Kalau produknya memang produk distribusi, ya memang pilihannya cuma di komplement atau di layanan. Karena kalau ditaruh di produk, udah nggak bisa orang nggak ikut bikin produk, gitu. Nggak ikut merumuskan wujudnya produknya. Itu yang bisa saya jawab. Dapat contoh ya Kak Vi ya, bikin komplimen kita. Kalau layanan antar udah sampai ke rumah Coach. Saya termasuk pemakai layanan dari Kak Vivi nih, udah sampai langsung ya. Udah keren lah. Nah, mungkin 24 jam yang itu belum kayaknya Kak Vi ya. 24 jam. Sebenarnya ini nanti kalau kita gali lebih jauh tuh ada toolsnya Blue Ocean yang memang memetakan level step by step experience customer gitu ya. Jadi customer itu punya experience itu ternyata macam-macam tuh. Nanti kita bahas deh kalau nyampe, kalau malam ini nyampe dan kalau diizinkan terus gitu. Oh iya. Silakan Coach dilanjutkan bahasannya Coach. Udah selesai pertanyaannya sepertinya nih. Oke ya. Jadi untuk tools yang pertama, cara kita mendefinisikan Blue Ocean untuk membedakan Red Ocean ada 5. Dan mudah-mudahan bisa ditangkap dan bisa diuji masing-masing bagaimana. Pokoknya kesimpulannya menemukan produk saya adalah produk ini tapi yang dan seterusnya. Itu yang menjadi kesimpulan dari tools yang pertama. Nah, mudah-mudahan kita masih bisa lanjut tools yang kedua. Tools yang kedua yang disampaikan oleh Rene Maubuchner sama Cankir itu disebut dengan value innovation. Nah, value innovation inilah yang menyebabkan kita mampu untuk memotong, memangkas, menghancurkan trade-off yang terjadi antara cost dan value. Karena dengan value innovation inilah kita bisa menghadirkan
produk dengan value tinggi dengan biaya rendah, sehingga kita bisa jual harga murah. Walaupun dijual harga mahal juga makin mudah ya. Maka nanti value-nya di mana? Nah, berarti kuncinya dari tools ini adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan efisiensi di segala lini, mulai dari hulu sampai hilir. Efisiensi di segala lini. Berarti nanti kalau kita kembangkan pakai ERP Grid ya, itu nanti ada pembahasannya lagi. Berarti apa yang bisa kita hapus dari proses aktivitas yang bisa menyebabkan cost. Kalau di downtime ada defect, ada overproduction, ada waiting, ada non-utilized talent, ada transport, ada inventory, ada motion, ada access processing. Downtime, nanti di searching di Google, itu masing-masing diberesin satu-satu. Apakah produk saya ini dibangun dengan banyak defect, banyak cacat, bikin produk 10 gagal 2 gitu ya, berarti 20% gagal. Nah, itu diperhatikan. Bagaimana parameter kita membangun standar defect? Misalnya 1000 hanya boleh 1 yang cacat, kayak gitu. Berarti dimulai dari memastikan bahan bakunya berkualitas. Bikin baju, kalau kainnya banyak yang rusak, bagaimana bisa jadi produk yang berkualitas? Nah, sehingga di situ kita bisa mendefinisikan bahwa menekan defect atau menekan cacat itu harus dimulai dari menghadirkan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, dari bahan baku berkualitas ditaruh di mana? Kalau ditaruh di asal naruh, ya otomatis kainnya rusak, kainnya keinjek, kotor dan segala macam. Maka cara naruhnya juga diperhatikan. Tapi diperhatikan menghadirkan cara naruh yang efisien, yang lebih murah daripada misalnya ada yang naruh tapi dari cara untuk biaya merawatnya lebih mahal daripada kerusakan, itu juga nggak boleh. Sebagai contoh nih, kalau dilakukan dengan cara biasa, itu bahan baku 10 gelondong itu pasti rusak 2. Tapi asumsinya satu barang harganya 1000, berarti rusak 2, hilang 2000. Tapi kemudian kita melakukan teknologi untuk membuat barang itu nggak rusak semua. Tapi biaya untuk menghasilkan teknologi itu 3000. Jadi ya kalau saya ya lebih milih lebih baik rusak 2 daripada biaya perawatannya 3000. Kira-kira seperti itu. Nanti tinggal dibandingkan. Nah, menemukan penyusutan dari cost itu sangat penting karena nanti ujung-ujungnya kita mampu beroperasi lebih murah daripada kompetitor kalau di industri yang sama. Sehingga dengan adanya turunnya harga, turunnya biaya maksud saya, akan membuat bisnis kita memiliki ruang untuk menciptakan new value yang merupakan buyer value. Jadi contoh, saya jualan lemper, tadinya HPP saya itu adalah sekitar 1.200, saya jual 1.500. Lalu saya efisiensikan berbagai proses produksi sehingga HPP saya tinggal 1.000, saya bisa irit 200. Lalu kemudian dari keuntungan 300, ekspansi saya habis sekitar 150, bahkan habis 200, sehingga untungnya dari jualan satu lemper itu cuma dapat netnya itu cuma dapat 100 rupiah. Nah, tapi karena saya bisa mengefisiensikan HPP dari 1.200 jadi 1.000, ada efisien 200, lalu kemudian saya bisa mengefisiensikan biaya operation dari 200 menjadi 150 misalnya, saya jadi untung atau saya punya selisih 250 efisiensi yang berhasil saya munculkan. Nah, dengan 250 tadi, saya menciptakan kebermanfaatan, saya menciptakan value untuk customer. Katakanlah saya bikin biaya untuk value tadi senilai 150, maka saya akan menciptakan value baru yang dibutuhkan oleh customer yang membuat kita lebih dominan secara value dibandingkan kompetitor, yang membuat customer menjadi milih cuma kita yang bisa melakukan itu, dan untuk bisa melakukan itu butuh biaya, tapi biayanya ditanggung dari efisiensi yang kita bangun. Sehingga dengan begitu, tadinya kita cuma untung 100 per produk net ya, dengan kita merelakan 200 yang kita hadirkan untuk new value, maka kita bisa untung 150. Nah, jadi kita menemukan value baru
tapi juga efisien. Bagaimana jika seluruh efisiensi yang berhasil kita temukan, yang berhasil kita hadirkan, dipakai untuk menciptakan new buyer value? Itu boleh aja. Sama-sama untung 100, tapi customer merasakan lebih diorangkan, mendapatkan produk dengan kualitas yang lebih baik, dengan layanan yang lebih baik, dengan cara jualan yang lebih baik, dengan packaging yang lebih baik. Yang mana lebih baik tadi itu pasti butuh biaya, tapi biayanya bukan kita gunakan untuk dengan cara memangkas keuntungan, tapi dengan cara memangkas operation yang boros. Sehingga efisiensi dihadirkan, sehingga dapat selisih dari efisiensi, selisihnya tadi dipakai untuk menciptakan buyer value. Nah, sehingga akhirnya kita bisa jualan produk dengan layanan dan kualitas yang lebih baik, tapi dengan harga yang mungkin sama, sehingga menjadi tak ada lawan ketika kita bermain di market tertentu. Nah, ini pendekatannya begitu. Jadi temukan new efisiensi dan temukan new buyer value. Maka dengan cara itu kita akan menemukan area di mana itu akan menjadi zona blue ocean. Jadi strateginya dengan menekan cost, cari mana ada lagi nggak yang bisa diirit. Tapi jangan sampai membuat buyer value-nya rusak. Ada yang menekan cost, tapi buyer value-nya rusak. Itu berarti nggak sesuai dengan tujuan kita. Buyer value jangan diutak-atik. Kita cari hal-hal yang bisa diefisiensikan, tapi nggak mengganggu buyer value. Buyer value itu apa? Buyer value itu adalah apa yang diinginkan oleh customer, apa yang diekspektasikan oleh customer terhadap produk kita. Nah, itu namanya buyer value. Nah, sampai di sini tools yang kedua ini bisa dipahami apa tidak? Silahkan. Teman-teman, ada yang mau bertanya, bisa dipahami tidak? Bisa lah ya. Jadi tadi kan cost-nya diefisiensikan sampai serendah mungkin, nanti selisihnya itu bisa jadikan value baru gitu ya Coach tadi ya. Iya, betul. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, dah paham. Mau ada tanya? Pokoknya Paham Coach. nanti urusan mau lanjut apa enggak terserah Mbak Puput ya. Oke, teman-teman tuh langsung ada yang chat, lanjut Kak, langsung Mbak Rizka. Masih seru nih Coach, masih belum malam di Pekanbaru ini. Oke, kita lanjut tools yang ketiga ya. Oke. Tools yang ketiga, ini ngomongin tentang strategi kanvas. Nah, kalau udah kayak gini, maka ada beberapa hal yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum masuk ke tools ini. Contoh misalnya kebab ya, ini Mbak Puput jadi contoh, karena Mbak Vivi nggak mau kelihatan kameranya. Mbak Puput, competing factor atau faktor-faktor yang dikompetisi di bisnis kebab itu apa aja? Coach, aduh, kena. Faktor, ulangi Coach, ulangi. belum Faktor yang dikompetisikan di kebab. Jadi kalau saya jualan kebab itu apa ya yang dikompetisikan? Yang menjadi juri kan nanti customernya. Oke. Nah, juri itu istilahnya gini, juri itu kan ada poin-poin yang dinilai. Ini bagus, ini bagus. Nah, jurinya ini customer. Nah, customer itu menilai produk kita itu dari sesuatu parameter. Gitu kan. Nah, jualan kebab itu parameter apa yang akan dinilai oleh customer kita? Oke, rasa. Misalnya, Coach rasa, terus pelayanan ketika membeli, harga, terus kemasan, apalagi pelayanan, kecepatan pelayanan. Ya. Dan seterusnya, kan gitu ya? Seterusnya, iya. Kan 10 sampai 20 competing faktor yang terkait dengan produk kita. Nah, di situ kemudian kita mulai dengan yang warna merah dulu, yang red ocean dulu. Jadi memetakan pendekatan strategi kanvas ini, memetakan apa sih yang dilakukan oleh kebanyakan produk sejenis. Kebab itu kebanyakan apa? Nah, offering level itu berarti kalau makin tinggi itu makin berorientasi ke customer. Kalau makin rendah itu berarti makin berorientasi ke produsen.
Sebagai contoh ya, misalnya contoh nih, ukuran kebab gitu. Ukuran kebab makin besar, berarti makin berorientasi ke customer, berarti makin naik levelnya gitu ya. Offering levelnya itu yang kita suguhkan ke customer itu makin besar, berarti makin naik. Kalau customernya butuh yang besar-besar. Nah, sementara kebanyakan kebab itu cuma kecil-kecil gitu aja. Berarti offering levelnya kita nilai misalnya, ini contoh ya, nilainya Ya, misalnya 1 sampai 10 gitu. Mungkin ukuran itu adalah pada umumnya kebab itu ukurannya 2 gitu. Skala 1 sampai 10. Nah, terus apalagi? Misalnya rasa. Rasa itu berarti terkait dengan kualitas bahan. Kualitas bahan kebanyakan kebab yang dijual ya mungkin standarnya level 3 lah dari 10 gitu kan. Terus apa kayak gitu. Mungkin nanti ada yang jor-joran packaging ya. Packaging bagus apa. Jadi kita bandingkan yang merah dulu. Lalu kemudian kita akan menemukan area di mana yang merah itu rendah. Area di mana yang merah itu rendah. Berarti kebanyakan kebab. Jadi ini sebenarnya konsepnya sama ya. Intinya itu sama. Cuman strategi toolnya itu bisa dengan pendekatan yang seperti ini. Jadi kebanyakan, sebagai contoh nih misalnya saya anonim dulu ya. Kebanyakan kebab itu seperti ini. Kan gitu ya. Tapi kita coba menghadirkan ketika di kondisi pada umumnya itu rendah, kita menghadirkan tinggi. Sementara di kondisi pada umumnya tinggi, kan yang lain dari 9 jenis kebab itu tinggi semua. Ya udahlah, kita nggak usah tinggi-tinggi, kita rendahin. Contoh misalnya pesawat. Zaman awal-awal AirAsia beroperasi, salah satu biaya yang muncul adalah makanan dan minuman. Dulu ya, zaman masih saya pertama kali mengenal dunia penerbangan, bahkan kelas ekonomi pun ada makannya gitu kan, dilayani dengan servis yang excellent lah kayak gitu. Tapi akhirnya muncul AirAsia yang mendobrak itu. Bahkan kursi pun nggak boleh milih gitu. Jadi pernah merasakan untuk mendapatkan kursi terenak kita rebutan, lari kejar-kejaran gitu. Dan itu memang sengaja AirAsia bikin kayak gitu. Sampai ada yang kakinya kepleco, keleo gitu ya, demi mendapatkan tempat terbaik di pesawat. Jadi begitu diizinkan masuk, itu para penumpang itu berlarian mendapatkan tempat terbaik yang mereka inginkan. Bisa seperti itu. Dan itu terjadi di zaman AirAsia pertama kali keluar. Sementara para kompetitor maskapai yang lain masih asik dengan pelayanan yang mahal gitu ya. Akhirnya mereka nggak mampu menciptakan harga yang mahal. Padahal makin ke sini customer nggak butuh pelayanan yang seperti itu. Orang cuma terbang 1 jam 2 jam nggak dikasih makan juga nggak apa-apa gitu kan. Ya kalau terbang ke Mekah misalnya nggak makan ya kaliren kalau orang Jawa bilang. Tapi kalau untuk sekedar dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru, nggak dikasih makan pun belum sampai mati kelaparan, sehingga dihilangkan. Ketika maskapai lain menghadirkan, maka kita menghilangkan. Gara-gara menghilangkan itu, maka kita bisa menciptakan value yang lain, yang membuat orang lebih memilih kita. Sehingga akhirnya pada saat itu, AirAsia langsung bisa booming dan mampu untuk menguasai persaingan. Sebelum akhirnya bisa diikuti juga sama kompetitor. Tapi kan AirAsia sempat menikmati maksudnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini terkait dengan pendekatan strategi kanvas. Nah, kalau pakai pendekatan ini, yang pertama dirumuskan adalah temukan dulu competing faktornya. Yang kedua, definisikan pada umumnya kompetitor kita itu kayak gimana sih. Terus kemudian kita cari sebaliknya. Ketika kompetitor tinggi offeringnya, kita rendah. Ketika kompetitor rendah offeringnya, kita tinggi. Nah, gitu. Sehingga menemukan something different. Yang something different itu pasti punya market. Yang marketnya akhirnya memilih kita. Kenapa? Mereka nggak butuh orang-orang produk-produk atau layanan yang kategori ini. Ya, gitu ya. Mereka nggak butuh yang kategori ini. Mereka butuhnya yang kategori ini. Nah, ini ada yang ikutan terus ya.
Nah, mereka butuhnya yang kategori tinggi di kondisi tertentu sehingga kita bisa menang di. Nah, kira-kira itu yang menjadi apa namanya itu menjadi penjelasan dari tools ini ya. Jadi ini tools yang istilahnya gini, istilahnya kita bisa melakukan atau menemukan value spesifik yang Blue Ocean itu dari memetakan competing factor, memetakan existing value pool, baru kita memetakan pendekatan ala kita, gitu. Pendekatan ala bisnis yang kita jalankan. Kita menemukan Blue Ocean strategic move. Itulah yang kita bisa manfaatkan kalau menggunakan tools dari strategi kan. Itu Coach. secara singkatnya. Nanti bisa Jadi, ya, boleh saya tanya ya, Coach. Jadi, gimana caranya, Coach? Apa kita ini harus survei atau kita list aja? Apa cara termudah bagi UKM, Coach, untuk mengerjakan ini? Ada nggak tipsnya, triknya gitu? Biar ketemu nih yang di atas ini. Kan berarti harus survei dulu ya? Atau iya. kita list dulu? Ya, makanya cara yang harus kita lakukan adalah understanding. Oh, Di awal tadi, bisnis apapun, cara apapun, mau kita masuk ke persaingan atau menghindari persaingan, dua-duanya adalah understanding. Dan understanding itu 3. Pertama, understanding your business. Kedua, understanding your market. Ketiga, understanding your competitor. Nah, dari 3 itu tadi digambarkan di winning zone, ya. Kita bisa lihat kembali ke sebelumnya. Nah, ini di winning zone. Ini winning zone ini menjelaskan tentang understanding, ya, understanding customer, understanding business, sama understanding kompetitor. Nah, dengan ini maka kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih detail. Dan itu bisa kita pakai ketika kita dapat menjelaskan atau kita dapat mendefinisikan yang tadi kita bahas di tahap tadi, Mbak Putri. Berarti balik semua tools itu berarti kayaknya balik lagi ke awal ini ya, Coach ya, yang lingkaran tadi itu ya, balik lagi ke sana akhirnya ya. Makanya ini penting. Jadi ini tuh kalau perlu dibikin, ditempel di ruang kerjanya gitu ya, ditempel di kantornya, harus bisa memetakan. Karena kalau kita nggak bisa mendefinisikan ini, ya kita nggak akan berhasil dua-duanya. Bersaing kalah, bikin market baru juga gagal, karena nggak tahu. Kita berhadapan dengan customer dengan keinginan seperti apa, kita nggak tahu. Kita mau bermain di mana, kita nggak tahu. Sehingga akhirnya kita malah tersesat. Dalam jualan itu kita bisa tersesat karena nggak menemukan spesifik market dengan spesifik value yang matching. Makanya kalau di dalam pendekatan dari value proposition canvas itu nanti mereka menjelaskan ada istilah namanya product market fit. Product market fit itu adalah ketika kita mampu menghadirkan produk yang cocok sama customernya, atau kita mampu menemukan customer yang cocok dengan produk kita. Tinggal mana yang mau dijadikan sebagai acuan. Acuannya customer atau acuannya produk kita. Kalau acuannya produk kita, cari customer yang sesuai. Kalau acuannya customer, cari produk yang sesuai. Sehingga nanti ketemu, jangan sampai kita bikin jembatan gitu ya, yang satu ngarah kemana, begitu ketemu di tengah-tengah, nggak matching, nggak cocok gitu. Sehingga akhirnya nggak laku atau nggak terjadi transaksi jual beli. Nah, ini kalau bisa nanti bisa dipasang di ruang-ruang kerjanya, dijawab-jawab sendiri, didiskusikan sendiri, kalau perlu saling tanya jawab. Bagus, customer bagus tuh pengennya apa sih? Nah, sebelum bisa menjawab ini, pasti akan mundur lagi ke belakang, ngomongin tentang market, segmennya mana, terus kemudian targetnya yang mana, lalu kemudian positioningnya yang mana, segmentasinya, diversifikasinya yang mana, dan seterusnya. Sehingga akhirnya kita dalam membidik customer yang kita inginkan itu akan bisa menjawab apa yang mereka inginkan. Jadi kalau misalnya nih customernya Mbak Puput itu senengannya atau gini deh, contohnya jualan nasi ya, jualan nasi di tepi
pabrik yang pembelinya adalah petugas atau pegawai kuli pabrik yang butuhnya itu cuma lapar makan nasi yang banyak, masalah ikan itu urusan kedua ketiga gitu. Yang penting murah, kalau perlu bisa ngutang, bayarnya setahun kayak gitu kan. Terus nasinya banyak, sambalnya enak, anget gitu. Udah itu aja. Sehingga kalau kita jualan di pabrik, terus ikannya dengan bumbu yang luar biasa segala macam, udah biaya bumbunya mahal, belum tentu juga dianggap sama customer kita. Karena customer kita butuhnya nasi yang enak, hangat, sambalnya pas, ikannya mah tahu tempe juga cukup gitu. Tahu tempenya juga kadang tahu yang entah bekas apa gitu, pokoknya tahu aja, ketemu bentuknya aja udah seneng. Nggak perlu yang tahu susu, nggak perlu yang tahu apa kayak yang tahu dengan dijemur 5 tahun dulu baru dijual segala macam gitu, nggak perlu. Yang penting pokoknya tahu digoreng, gorengnya juga dengan minyak jelantah pun oke gitu kadang-kadang. Nah, ketika kita memahami customer, maka kita akan mudah untuk memahami apa yang customer inginkan. Tapi kalau kita nggak memahami customer, akhirnya kan kita mengeneralisir customer, kita bingung sebenarnya yang kita cari itu customer yang kayak gimana. Nah, kalau udah kayak gitu, kita lebih bingung lagi ketika ditanya, terus customernya butuhnya apa? Wong customernya aja macam-macam, pasti butuhnya juga macam-macam. Kenapa? Karena mendefinisikan customer aja kita udah gagal. Sehingga untuk maju ke tahap berikutnya lebih gagal lagi. Karena makin bingung. Kalau ditanya, customernya siapa? Seluruh ibu-ibu di Indonesia. So, kalau begitu ya akan kacau. Karena ibu-ibu di Indonesia itu macamnya banyak. Ibu-ibu sosialita yang seperti apa, itu ya udah ada pengelompokan sendiri. Ibu-ibu RT yang atau ibu-ibu arisan atau ibu-ibu yang suka ngomong di sosmed atau ibu-ibu yang kayak gimana, ibu-ibu itu aja udah turunannya macam-macam gitu ya, sehingga itu bisa menjadi spesifik segmen kita. Belum lagi kalau misalnya kayak ngomongin makanan, kebab ini dijual ke siapa? Ke customer yang pesen di rumah, customer yang di jalan, customer yang buat oleh-oleh, customer yang pengen buat ganjel terus, atau customer yang pengen kebabnya buat ganjel itu. Nah, kan beda-beda, sama-sama butuh kebab, tapi untuk kepentingan yang berbeda-beda. Nah, dengan itu maka ini menjadi sangat penting dan sangat urgent untuk dipahami secara tepat. Nah, bagi yang masih kesulitan memahami bisnisnya ini sebenarnya apa, customernya siapa, kompetitornya di mana. Nah, kalau mengenal itu aja belum dapet, ya lebih baik ini dulu diberesin, fokus dulu. Sehingga dengan begitu, ketika kita sudah paham customernya siapa, kita akan bisa menanyakan, terus customer yang siapa tadi butuhnya apa. Gitu Mbak Puput. Oke, sip, keren banget Coach. Berarti memang harus benar ya, target marketnya harus benar, terus customernya mau apa, itu nanti mantep dia hasilnya ya Coach, udah klop dia nanti. Oke, iya, keren banget ya. Ini diulang-ulang, itu pelajaran kita kemarin juga belajar target market ya. Ternyata emang penting banget kalau udah bicara strategi ya tetap aja target market itu penting ya. Ini kan strategi ya Coach ya. Oke. Nah ini mungkin perlu tambah lagi nggak? Ini nih, kita Ya, tambahin lagi satu lagi ya. Oke, Coach. Karena tadi udah ada yang minta undur diri. Nggak apa-apa, Coach. Biasa tuh, Coach. Ibu-ibu. Berdua sama Mbak Puput. Nih, terakhir tools yang keempat. Jadi kita masih punya 12 tool lain yang bisa kita bahas di lain kesempatan. Tools yang keempat ini pendekatannya begini. Tadi kan Mbak Vivi kan cerita tuh masalah experience ya, buyer experience. Nah sebenarnya buyer experience itu ada tahap-tahapnya gitu ya. Jadi gini, ketika kita bicara tentang pelayanan dan ketika kita bicara tentang apa yang dirasakan customer, itu paling tidak di sini si Tanpin sama Rene Mobukne itu dia memberikan ada 6 tahap gitu ya yang akan dirasakan oleh customer. Maka perhatikan di sini ya. Pertama, dari proses transaksi jual beli, ya, itu berarti sebelum jual beli sebenarnya ada ketika customer mulai antri gitu kan, itu juga bisa menjadi sesuatu yang dirasakan oleh customer. Mulai order
Jadi transaksinya belum terjadi, sebenarnya bisa ditambahkan sebelum purchase. Tapi ini sama si Changkin sama Rino Bugna yang itu diabaikan, tapi langsung dimasukkan ke purchase. Jadi proses transaksinya, proses transaksi itu bisa menimbulkan berbagai rasa, gitu, berbagai hasil, berbagai pertimbangan. Nah, terus setelah order kan ada proses delivery itu. Delivery itu bisa entah itu pakai dikirim atau diantarkan, pakai pelayan atau pakai apa kayak gitu ya. Pokoknya intinya dari barang itu belum diterima sampai diterima itu kan delivery. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Lalu yang berikutnya lagi ketika digunakan. Nah, ketika digunakan ini berarti ngomongin tentang ketika produk tersebut dipakai sama customer. Terus kemudian bagaimana ketika mereka merasakan ada suplemen. Jadi saya tadi ya kan kita bicara tentang value suplemen. Contoh misalnya kebab. Kebab itu suplemennya misalnya ada tisu gitu ya. Jadi ketika digunakan ya berarti ketika dimakan. Tapi pada saat ini nih, pada saat aduh tangan mulai kena minyak nih gitu. Ada tisu, tinggal pakai tisu basah lagi. Ada ucapan terima kasih apa-apa gitu ya misalnya. Ini misal suplemen. Nah, itu juga bisa kita definisikan sebagai sesuatu untuk dihadirkan. Lalu kemudian ketika maintenance, contohnya gini, ini gimana nih kebab supaya bisa awet gitu ya, bisa sampai lebih dari 24 jam. Maintenance-nya gimana? Oh ternyata di situ ada semacam apa namanya itu semacam aluminium foil gitu yang bisa digunakan untuk dibungkus. Jadi jualan sudah disertakan dengan aluminium foil. Misalnya disebutkan kalau Anda pengen ini bisa awet maka bungkuslah dengan ini. Atau tempatnya sendiri itu bisa istilahnya layak untuk dimasukkan microwave sehingga pengen hangat sewaktu-waktu masukkan aja ke microwave karena di sini bungkusnya sudah support untuk dimasukkan ke microwave sehingga ketika dimasukkan ke microwave bukan malah rusak kualitas dari makanan. Nah, itu masuk kategori maintenance. Terus disposal ketika dibuang itu misalnya kayak udah sisa-sisa gitu ya, itu buangnya susah apa gampang, berbahaya apa enggak, mengandung sesuatu yang bakal apa namanya itu bakal susah diurai sama tanah apa enggak dan seterusnya. Itu menjadikan sesuatu. Nah, 6 ini kemudian kita petakan ke bawah. Nah, sama Changkin dia bikin 6 kategori untuk mengungkit. Ya, mengungkit itu berarti mendongkrak kira-kira enaknya ditaruh di mana tuh. Kita ngomongin tentang experience-nya customer aja, itu sebenarnya bisa dikalikan 6. Apalagi kalau kita bisa kembangkan sendiri ya. Berarti ini akan ada 36 area yang bisa kita bangun dan bisa kita perbandingkan antara apa yang dilakukan di kompetitor dan kita ingin lakukan. Nah, contoh misalnya dari sisi penggunaan. Ini dengan ini ya, dengan existing kompetitor atau existing industri, kebanyakan mereka itu ketika dipakai pokoknya fokus di situ aja gitu ya. Jadi dipakainya bisa dipakai untuk banyak. Productivity berarti kan produktif, dipakai banyak. Nah, ternyata kita nggak main dipakai banyak. Kita mainnya kalau pas dipakai itu gampang, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya di kompetitor itu atau di industri existing, ini bisa dipakai berkali-kali. Tapi kalau kita ya mungkin cuma dipakai sekali, tapi makainya gampang. Nah, sehingga akhirnya dulu kan pakai serbet. Lalu muncul ada tisu. Tisu itu kan sekali pakai, jadi dia habis dipakai kan nggak bisa dicuci, langsung dibuang gitu kan. Tapi orang ketika awal mula tisu itu berhasil ditemukan, mereka lebih memilih itu daripada serbet. Kenapa? Kalau serbet harus dicuci, kadang apa namanya itu belum tentu nyucinya bersih dan segala macam. Memang lebih produktif, lebih bisa dipakai berkali-kali, tapi dia tidak simple. Nah, kita bisa menciptakan pola dari existing industri, lalu kita temukan, oh ternyata ada yang kosong-kosong nih di sini nih, sehingga kita bisa pasang di situ tuh blue ocean-nya, sehingga kita menemukan new value dari memetakan experience ini. Nah, tinggal teman-teman bisa masukkan. Jadi bisa jadi nih kompetitor itu udah mengisi sebagian banyak. Ada tinggal 3 kotak yang kosong. Mungkin kotaknya tinggal di disposal, di use sama di apa gitu. Dan itu terkait dengan pertama produktivitasnya,
terus simplicity-nya, terus confidence-nya, terus kemudian risk reduction-nya, terus kenikmatan ya, dan imaging gitu ya, kenangan, imaging, terus dari environment friendly. Nah, kayak tadi misalnya disposal. Ternyata kalau misalnya nih produk itu dibuang nanti 100 tahun baru bisa diurai. Nah, ternyata kita temukan bahwa teknologi environment disposalnya lebih friendly daripada yang lain. Maka belilah produk kami, karena produk kami ramah lingkungan. Kita bisa jualan dengan value itu. Mungkin yang lain nggak nganggap, kita cuma mainan di satu value itu aja. Nah, tapi dengan cara itu. Atau bisa jadi yang lain udah mulai mainan kayak misalnya diapers ya. Diapers itu kan secara produktivitas dia cuma sekali pakai gitu. Tapi mereka menawarkan simplicity, menawarkan mudah gitu. Tapi disposalnya berbahaya untuk lingkungan. Nah, kita bisa jualan Cloudy yang bisa dicuci ulang, tapi nyaman, praktis pemakaiannya, dan menyenangkan, imagingnya juga bagus gitu ya. Nah, sehingga kita bisa letakkan di tempat yang merah-merah itu belum terisi. Maka kita bisa menemukan Blue Ocean di situ. Ini adalah contoh kita menggunakan konsep six stage of buyer experience cycle yang ditawarkan sama di Campaign, yang dikomparasikan dengan six utility level. Nah, six utility levels itu berarti pengungkitnya itu nggak harus ini kan contoh. Kita bisa ganti sama yang lain sesuai dengan produk kita masing-masing. Apa ya yang menjadi pengungkit, yang menjadi daya dongkrak, yang membuat customer lebih memikirkan itu, yang sudah merupakan isu-isu di mana-mana dan seterusnya, atau sudah menjadi keputusan pemerintah, atau sudah merupakan teknologi terbaru, kita temukan pendongkraknya apa. Nah, sehingga di sini kalau kita bisa menemukan ada 10 pendongkrak, berarti akan menemukan 60 area yang bisa kita petakan. Dan 60 area itu akan kita temukan area merah mana, sehingga kita tinggal milih, oh kalau gitu aku menggunakan area yang biru, yang belum diisi sama area merah. Udah jadi Blue Ocean itu. Tinggal nanti diuji, marketnya ada apa tidak. Kalau nggak ada, edukasi. Kalau mampu. Kalau nggak mampu, ya udah kita jangan buru-buru main ke situ. Karena tadi, meng-create market, tantangannya adalah ada nggak market yang bisa dicari. Kalau nggak ada, ya kita akhirnya menciptakan ruang hampa. Kita jualan di tengah lautan yang belum tentu ada orang yang beli gitu. Kira-kira seperti itu contoh Ini dari keren banget ya. Berarti yang bagian atas itu tetap posisinya tetap yang itu. Kalau bagian yang samping itu bisa kita tambahin gitu ya, Coach, bagian yang samping. Oke, ini keren banget, saya baru lihat ini. Mau dikembangkan lagi bisa. Oh, Contohnya bisa juga. Oh. dengan pra-purchase. Ya, pra-purchase itu berarti mulai dari mereka mendapatkan informasi gitu kan bisa tuh. Terus dari proses order itu bisa. Terus dari proses after sale service di situ kan nggak ada tuh. Misalnya after service-nya bagaimana? Itu apakah itu digabung dengan maintenance ataukah dipisah? Atau misalnya ada misalnya gini, terkait dengan apa ya, connecting transaksi, misalnya beli 1 dapat beli 10 dapat gratis 1 misalnya kayak gitu. Nah, itu kan experience yang belum masuk di dalam 6 ini. Nah, sehingga 6 ini pun kalau mau dikembangkan itu bisa ditarik ke samping. Sehingga kalau kita menemukan ada 10 stage, terus ada 10 levers, 10 pendongkrak gitu ya, berarti akan menemukan 100 kotak. Nah, cuman disederhanakan sama si Campaign ini, 6 ini ya pada umumnya sih begitu. Walaupun di bisnis tertentu ada kalanya nggak harus cuma 6 ini, bisa dikembangkan lagi. Misalnya, 6 ini aja udah pusing dengan menemukannya. Misalnya contoh, six utility levels-nya itu diganti dengan dari sisi safety gitu ya. Safety, keamanan. Nah, keamanan bener sih makanya gampang, tapi nggak aman gitu kan. Perkembangan, nah, sehingga di situ bisa diperhatikan. Kira-kira itu Mbak Puput 4 yang kita bahas pada malam hari ini. Masih ada 12 tools lain yang sebenarnya ujung-ujungnya adalah gimana sih strategi yang bisa kita pakai untuk menemukan value itu bisa kita jadikan sebagai proses menuju ke Blue Ocean strategy.
Oke, keren banget. Teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak saya pertanyaan terakhir nih, Coach. Nih, kalau kita udah kerjain nih ya, meskipun mungkin belum sempurna ya, kita masukin. Nah, untuk kita tembakkan ke customer kan masih belum yakin ya, belum tervalidasi juga benar atau enggak yang kita buat ini ya. Jadi kita melakukan gimana? Pakai prototype apa bagaimana ya, Coach? Kita uji coba ya, Coach. Setelah kita buat ini, kita uji coba ke customer. Gimana bagusnya, Coach? Nanti jawabannya kita bisa cari di internet untuk menguji proses dari new product itu. Ada yang dinamakan dengan minimum viable product atau MVP. Nanti Mbak Puput coba cari di internet MVP, minimum viable produk. Jadi ketika kita ingin memvalidasi produk, maka ada beberapa tahapan. Nah, tahapan itu tentu kita prosesnya nggak langsung dengan membuat produk besar-besaran. Misalnya gini nih, kita bikin Blue Ocean, terus kemudian langsung bikin 100.000 produk dalam waktu 1 jam. Ya, belum tentu ada orang mau. Maka kita harus melakukan validasi dulu. Pertama, kita bikin 1-5 produk, terus diuji orang dekat kita. Terus kemudian, begitu sudah bisa menemukan feedback, kita revisi, kita perbaiki di zona riset ya. Lalu setelah zona riset itu berhasil kita lakukan, maka kita menghadirkan produk yang test the water atau memanfaatkan minimum viable product. Jadi produk dengan fitur-fitur dengan pembenahan yang terbatas. Sehingga nanti dari situ kita akan mengukur apakah customer suka atau tidak. Nah, kalau misalnya customer nggak suka, kita bikin produk 20. Kan kalau nggak laku kan nggak apa-apa, kita makan sendiri gitu kebabnya kan. Tapi kalau kita bikin 20.000, siapa yang mau makan? Saya aja 2 aja kenyang gitu. Nah, itu. Jadi iya betul. Bisa Mbak Puput cari di Google, keywordnya adalah minimum viable product. Nanti di situ banyak. Oke, sip. Oke, aduh saya senang sekali ya. Ini pelajaran, tapi kalau saya waktu di awal Blue Ocean Strategy itu udah pusing aja, apa sih? Kayaknya harus beda, harus ini, kayaknya nggak berat ya. Tapi ketika coach tadi menjelaskan, ini sesuatu yang bisa kita kerjakan ini. Kalau pelan-pelan kita bisa banget ini ngerjainnya. Saya tadi udah dapat ide, ada beberapa saya dapat ide. Kalau dibuat gini bisa nih. Gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat aha momen. Bisa nih buat saya dipraktekin gitu ya. Jadi ilmu malam ini bermanfaat gitu ya. Atau udah pada tidur semua ini, nggak tahu udah jam 10:30. Ya, kita tutup ya. Terima kasih Coach Salim, terima kasih banyak. Ini ilmu mahal, tapi Coach kasih secara free kepada TDA Pekanbaru. Aduh, terima kasih banyak ya Allah. Mudah-mudahan jadi amal jariah ke Coach Salim ya. Ya, sukses terus Coach Salim dan teman